Bab 831. Meminta kulit harimau. Dahulu kala, ada seseorang yang ingin membuat mantel bulu rubah. Ia pun bernegosiasi dengan rubah-rubah untuk mendapatkan bulu terbaik mereka. Namun, rubah-rubah itu bersembunyi di pegunungan dan tak pernah ditemukan lagi. Kisah ini menyebar dan lama-kelamaan menjadi membingungkan, berubah menjadi negosiasi untuk mendapatkan kulit harimau. Dan sekarang, apa yang dilakukan Lu Ban tidak berbeda dengan bernegosiasi untuk mendapatkan kulit harimau. Untuk mencari bantuan dewa luar untuk menyegel dewa luar lainnya. Orang lain akan menjadi gila hanya dengan memikirkannya saja. Namun Lu Ban serius mempertimbangkan apa yang bisa ia tawarkan kepada Bao-Bao. Kamu dan dia tidak akur, menyegel dia akan membantu rencanamu. Tiba-tiba, Xia berbicara dari samping, dia mendengar Lu Ban berbicara tentang wujud asli dan inkarnasi Bao-Bao, dan dia pikir Bao-Bao mungkin adalah dewa luar yang paling membumi, mungkin terpengaruh oleh daya tarik manusia ini. Asal ada kemauan, pasti dapat tercapai tujuannya. Tapi entah dia bangun atau tidak, itu tidak akan memengaruhiku, hubungan kami jauh lebih sulit dijelaskan. Seperti tetangga yang pertengkarannya mengganggu tidur siangmu, tetapi yang membantumu saat bencana melanda. Dia menggunakan analogi yang agak aneh. Sebenarnya, sangat mudah. Membantumu semudah membungkuk untuk mengambil kerang ini, tapi kenapa aku harus mengambil kerang ini? Dia mengamati cangkang itu di tangannya, polos dan biasa saja. Karena itu lebih menarik. Lu Ban menyela, menyebabkan Bao-Bao meliriknya sambil mengangkat kepalanya. Jika kau menyegel kembali dewa luar ini, maka domain asing ini dapat terus ada. Manusia yang tinggal di sini akan berjuang mati-matian di ambang kehancuran, tindakan mereka melahirkan kisah suka dan duka yang tak terhitung jumlahnya, mengungkap seluruh umat manusia sebelum kiamat. Lu Ban berkata dengan lembut. Dan jika tempat ini dihancurkan sekarang, semua kekacauan itu akan lenyap begitu saja, bersama dengan kebangkitannya, dan tidak ada lagi. Mendengar kata-kata Lu Ban, Bao-Bao tersenyum kecut. Kamu sangat memahamiku, itu membuatku ingin memakanmu, melihatmu bertemu cacing gelang di perutku. Aku tidak begitu enak. Lu Ban menjawab dengan tegas. Jangan khawatir, aku pasti akan mencobamu jika aku mendapat kesempatan. Kata Bao-Bao, lalu melirik Xia. Memang ada beberapa hal di dunia ini yang menarik minat saya. Masuk akal sekali, daripada membiarkan orang itu begitu saja membatalkannya, saya lebih suka. Dia menjilat bibir atasnya. Jangan khawatir, aku akan pergi mengobrol dengannya sekarang, melihat apakah aku bisa membuatnya tidur lebih lama. Dengan itu, Bao-Bao menghilang seperti lukisan cat air yang memudar ke udara tipis. Petik 2. Xia menatap Bao-Bao yang menghilang, suatu perasaan yang tak terlukiskan. Apakah dia benar-benar akan menepati janjinya? Beralih ke Lu Ban, gadis penyihir muda itu bertanya. Entahlah. Tapi aku yakin usulanku berharga untuknya. Lu Ban sangat menyadari, meski kedengarannya seperti lelucon, dalam beberapa kalimat itu, dia memang membawa beberapa kesempatan ke dunia ini. Seperti halnya Juster yang membangun menara abu-abu, apa yang disarankan Lu Ban adalah memperpanjang penderitaan singkat He Dao selama ribuan tahun. Ketika dewa luar terbangun, orang-orang di dunia ini, Kapten Zhang Zeng, cendekiawan Ah Siang, dan mereka di masa depan seperti Ember dan Redleaf, akan lenyap dalam kehampaan tanpa cerita tersisa. Apa yang dia minta agar dilakukan Bao-Bao adalah menunda penghancuran. Selama kurun waktu tersebut, rakyat He Dao akan menderita cobaan polusi, menghadapi berbagai kejadian aneh dan mengerikan, menimbulkan konflik, meledak dalam pertikaian, dan memperlihatkan sisi terburuk sekaligus terindah dari sifat manusia. Tindakan Lu Ban bagaikan menggunakan mesin mahal untuk secara paksa memperpanjang hidup seorang pasien dengan luka bakar parah di sekujur tubuhnya, yang menyebabkan ia menanggung rasa sakit selama puluhan tahun. Tanpa ampun, kejam, tetapi juga cara untuk bertahan hidup. Setidaknya di masa depan yang dilihat Lu Ban, He Dao masih sulit bernapas, jadi mungkin semua pengorbanan ini ada artinya. Dia menoleh ke arah Xia dan melihat bagian-bagian tubuhnya yang bermutasi. Kamu seharusnya tidak melanjutkan ke depan lagi. Lu Ban hanya perlu sekilas untuk memahami kondisi Xia, ia berada di ambang kehancuran, berakar dalam polusi. Jika bukan karena penguasaan sihir Xia, ia mungkin sudah kehilangan kewarasannya dan berubah menjadi monster. Semua orang pada akhirnya akan mati, bukan begitu? Xia tersenyum, sambil membetulkan armornya dan sekali lagi, dia tampak seperti mage yang kuat. Kamu bisa pensiun di duniaku, meskipun ada beberapa hal aneh di sana, tapi setidaknya masih cukup damai. Lu Ban menyarankan. Begitu dia selesai berbicara, suara gemuruh dalam terdengar dari arah sumur. Suara ini berbeda dari getaran bumi sebelumnya, suara ini menyerupai raungan binatang buas. Suara itu menyebabkan pepohonan mulai bergetar dan bergoyang. Riak-riak terlihat muncul di tanah berpasir. Laut menjadi gelisah dan semua raksasa menjadi gelisah. Si Tua Song melihat ke arah angka pada pengukur dengan ekspresi serius. Momen berikutnya, seberkas cahaya muncul dari tengah pulau.
Itu adalah cahaya merah tua. Luban telah melihat film dokumenter yang menyebutkan gunung berapi laut dalam yang kadang-kadang menyemburkan lava berapi, yang jika terkena air laut, akan menghasilkan gas besar dan memancarkan cahaya merah tua. Pada saat itu, cahaya itu, bagaikan sesuatu yang memiliki unsur-unsur yang merusak, meledak dan naik ke atas pulau. Para raksasa di pulau itu langsung ribut. Apakah sumurnya sudah hilang? Sial, apa yang terjadi? Sumber polusi yang tidak diketahui sedang menyebar, kita perlu segera memulai kembali sumur. Tidak, sudah terlambat, kita harus keluar dari sini sekarang. Di tengah kebisingan ini, Luban mendengar sebuah suara. Tik, itulah suara detak jam pada raksasa-raksasa itu. Sejak dimulai, detaknya bertambah cepat dan menjadi padat. Tik tik tik. Suara penghitung bertambah cepat dan segera mencapai frekuensi yang mereka dengar di dalam sumur. Ini menandakan bahwa polusi telah bocor sepenuhnya, dan sekarang, seluruh pulau diselimuti oleh konsentrasi polusi yang sangat tinggi. Di langit, matahari merah terbit, cahayanya yang tidak menyenangkan secara naluriah membangkitkan rasa takut dan ngeri. Apa yang sedang terjadi? Para raksasa itu kebingungan, hanya Old Song yang langsung bereaksi. Telah terjadi kebocoran polusi yang parah, semua tindakan penanggulangan telah gagal, semua orang harus segera ke kapal, evakuasi dari area ini. Dia berteriak. Di bawah matahari merah yang tercemar ini, jika mereka menunda sedikit saja, kapal mereka juga akan mengalami mutasi dan tidak akan bisa melarikan diri. Pasukan kedua, ikuti aku sampai ke inti, kita harus mengulur waktu. Bab 832. Luban menyentuh sakelar lampu. Melihat adegan ini, ekspresi Siam menjadi muram. Apakah dia melakukannya? Dia menatap Luban. Tentu saja. Suara merdu terdengar dari belakang mereka berdua, Bao-Bao berdiri di sana, pakaian putihnya ternoda oleh sedikit tanah, yang berkilauan dengan warna metalik, seperti darah yang berceceran dari kiri bawah ke kanan atas. Butuh sedikit usaha, tapi masalahnya akhirnya terpecahkan. Kamu menyebut ini sebagai penyelesaian masalah. Sia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Sekarang sumur dalam itu tidak lagi efektif, segel yang mengikat dewa luar terekspos, dan raksasa yang hadir mungkin akan musnah di tempat, bahkan makhluk luar mungkin tidak bisa lolos, apakah ini solusinya? Tentu saja, akar permasalahannya, yang najis, sudah ditendang kembali, tapi untuk sisanya, aku tak mau ambil pusing. Dia membusungkan dadanya, noda darah berwarna metalik seperti bekas luka. Lagi pula, aku sudah banyak membantumu, bukankah seharusnya kau membayar sedikit? Mulut Bao-Bao melengkung membentuk senyum mengejek. Luban melirik matahari merah. Memang, jika sumur dalam itu jebol, polusi dari dewa luar yang terikat akan menyapu bersih tempat ini dalam sekejap. Paling banter, bahwa Luban dan Sia masih bisa berbincang sudah merupakan keberuntungan yang luar biasa. Namun kini, sumur dalam itu tidak ada lagi, sedangkan pencemaran hanya seburuk zona penyangga, yang menunjukkan inti pencemaran sudah sangat melemah. Jika kamu berhasil menyelamatkan polusi yang tersisa, maka kamu bisa melarikan diri dari sini. Bao-Bao berbicara dengan santai, sesantai siswa sekolah dasar yang sedang dalam perjalanan musim gugur ke kebun binatang. Aku sudah berusaha keras untuk memecahkan masalah terbesarmu, jadi menonton drama ini bukanlah permintaan yang tidak masuk akal, kan? Apa yang kamu katakan masuk akal? Luban memang mengerti Bao-Bao. Lagi pula, tujuannya adalah mencari sesuatu yang berbeda untuk dilakukan, untuk bersenang-senang. Sekarang setelah dia memecahkan masalah besar ini dengan dewa luar untuk Luban, dia pasti menginginkan kompensasi. Mengenai kematian siapa yang mungkin diakibatkan oleh kesenangan ini, konsekuensi tak dapat diperbaiki apa yang mungkin ditimbulkannya, hal itu bukan urusan Bao-Bao. Para pejuang keyboard yang melakukan perundungan siber terhadap orang lain secara daring, juga tidak pernah mempertimbangkan apa yang terjadi pada mereka yang dirundung. Inilah harga yang harus dibayar atas penggunaan sentuhan emas Bao-Bao. Tanpa bantuan Bao-Bao, suatu hari sumur dalam itu akan runtuh, dewa luar yang terbangun akan menerobos jangkar waktu ini, dan menghancurkan seluruh Hedao, dan mereka yang berada di alam indah seperti Song Tua juga akan meninggalkan tempat ini dan pergi. Namun membiarkan Bao-Bao membantu berarti harus berhadapan dengan polusi yang tersisa setelah dewa luar pergi. Dari sudut pandang dewa luar, kesepakatan ini merupakan kemenangan besar bagi Luban. Dia melihat Old Song telah mengenakan perlengkapannya dan bergerak menuju matahari merah tua itu. Sarjana ini jelas bersiap untuk melawan polusi yang datang sehingga rekan-rekannya dapat mengungsi tepat waktu. Di langit, sinar mentari menyebar ke seluruh pulau bagai balada yang berapi-api. Lalu tiba-tiba, seolah-olah balada itu terhenti secara tiba-tiba, dari dalam matahari, lumpur hitam pekat mengalir turun bagaikan air terjun. Lumpur hitam itu menghantam tanah dan dengan cepat meresap ke dalam bumi. Di dalam tanah yang lunak, bunga-bunga kejahatan bermekaran. Darah dan daging membentuk cabang-cabang yang terentang, dan di ujungnya, muncul wajah-wajah. Setiap wajah mekar, membentuk bunga-bunga,
sementara makhluk-makhluk yang terbuat dari lumpur kental dan daging beterbangan di udara bagai burung yang meninggalkan sarang. Pemandangan itu tanpa sadar mengingatkan Luban pada lagu anak-anak yang populer. Matahari bersinar tinggi di atas, bunga-bunga tersenyum padaku, burung-burung kecil berkata, "Selamat pagi, mengapa kau membawa bahan peledak di punggungmu?" Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyanyikannya, menjadikannya musik latar pada adegan yang menyeramkan ini. Luban mengenali monster-monster ini sebagai embrio dari kotoran Hedao. Mereka mewarisi polusi dari dewa luar dan dengan cepat menyebar ke arah mereka. Kemanapun mereka pergi, bahkan bebatuan tandus pun menumbuhkan bulu halus yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat hidup kembali. Air pasang berwarna merah tua bergolak. Old Song menatap segala sesuatu, mengangkat senjata di tangannya dan melepaskan beberapa tembakan beruntun. Makhluk-makhluk di garis depan langsung hancur, tetapi mereka tidak menghilang, sebaliknya, mereka dengan cepat berubah menjadi monster yang lebih aneh, maju menuju lokasi Old Song. Jelaslah monster-monster ini telah memperoleh beberapa otoritas, serangan fisik biasa tidak dapat menghancurkan mereka. Boom! Seorang raksasa segera mengangkat penyembur api, melepaskan api sepanjang puluhan meter ke arah area monster yang paling padat. Namun, makhluk-makhluk itu tidak menyerah pada api. Sebaliknya, mereka terpecah menjadi makhluk yang tak terhitung jumlahnya, membentuk gelombang yang bahkan lebih dahsyat. Luban juga mengangkat revolver peraknya, testamen, dan menembakkan peluru ucapan, yang dipenuhi ocehan makhluk-makhluk agung, ke arah kerumunan monster. Namun, seperti yang telah ia saksikan di Hedao, makhluk-makhluk ini sudah berada dalam kegilaan terdalam, dipengaruhi oleh polusi paling parah, sehingga ocehan yang membingungkan dan menjengkelkan itu tidak berpengaruh. Apakah ini sebabnya hal itu tidak efektif? Sekarang, Luban bisa mengerti alasannya. Lagi pula, sumber ocehan ini telah disegel, sementara monster-monster yang ada saat ini diciptakan langsung oleh polusi dari dewa luar. Dalam hal tingkat polusi, peluru ucapan Luban tentu saja tidak memenuhi syarat. Bas! Suara dengungan muncul, datang dari arah laut. Sebuah kapal dari alam indah mencoba berangkat, mencoba melarikan diri dari titik jangkar temporal ini. Paku baja perak yang berdiri di laut juga sedikit bergetar. Akan tetapi, suara itu tidak bertahan lama. Kapal yang awalnya melayang itu tiba-tiba jatuh ke bawah dan menimbulkan gelombang demi gelombang di laut. Tavial Time Ancor yang sebelumnya berdengung juga menjadi lebih tenang. Pelarian gagal. Old Song melirik ke langit. Zona terkontaminasi konsentrasi tinggi seperti penyangga telah terbentuk di sini. Untuk keluar, mereka membutuhkan energi yang cukup, dan jelas, kapal mereka tidak dilengkapi untuk menangani konsentrasi polusi yang tinggi sehingga kehilangan kendali dalam kondisi ini. Bagaimanapun juga, kapal itu hanya dimaksudkan untuk penelitian dan eksplorasi, tidak pernah dirancang untuk mengarungi lumpur hitam. Atau lebih tepatnya, jika ada pilot yang membawa kapalnya ke dalam polusi sekuat itu, para desainer dari alam indah tidak akan memperdulikannya. Jadi, hanya ada satu jalan tersisa. Sebagai satu-satunya cendekiawan yang tersisa, Song Tua juga sangat menyadari situasi tersebut. Meskipun polusi dari matahari tampaknya telah berkurang secara signifikan, monster-monster yang ada saat ini masih cukup untuk menghancurkan seluruh pulau, seluruh wilayah asing. Mereka harus melenyapkan makhluk-makhluk ini sebelum mereka bisa pergi. Tat-tat-tat. Suara dari konter itu terus-menerus, hampir tidak asing di telinga. Ia menghubungi kapal, segera mengonfirmasi situasinya, dan tak lama kemudian, beberapa rudal diluncurkan dari kapal. Rudal-rudal itu tidak menabrak kumpulan makhluk yang bergolak itu, melainkan mendarat tepat di samping Old Song. Satu rudal segera terbuka saat mengenai tanah, dan dari dalamnya, serangkaian senjata yang menyilaukan, serta baju zirah berkilauan metalik, muncul. Dunia kita bukanlah dunia yang selalu damai, tetapi kita telah berjuang hingga hari ini, dan itulah sumber kekuatan kita saat ini. Bab 833. Api Murni. Song Tua meletakkan tangannya di atas baju zirah itu. Berbeda dengan zirah Sia yang penuh nuansa retro, dihiasi dekorasi dan pola, zirah ini tampak seperti hasil kristalisasi teknologi modern. Namun, begitu disentuh, zirah itu langsung terbelah, membentuk kristal-kristal kecil tak terhitung jumlahnya seperti pasir, menyebar di sekujur tubuh Song Tua. Luban mengira itu akan seperti baju zirah nanoteknologi dari film fiksi ilmiah, tetapi dia segera menyadari bahwa dia salah. Kristal-kristal itu merobek perlengkapan pelindung Old Song, memperlihatkan kulitnya yang abu-abu. Pada kulit, urat-urat berwarna biru tua menyembul keluar. Kristal-kristal itu menggali ke dalam dagingnya, seperti sulur-sulur yang menyelidiki tubuhnya. Saat kristal-kristal itu masuk, pembuluh darah Old Song berangsur-angsur memerah. Detik berikutnya, pembuluh darah itu meledak. Darah merah tua berceceran namun tidak jatuh ke tanah, sebaliknya, darah itu dengan cepat menyelimuti tubuh Old Song. Kulitnya terbelah, otot-ototnya membengkak, melilit, dan tulang-tulangnya mulai tumbuh. Bersama darah yang melilitnya, mereka membentuk baju zirah campuran merah dan putih.
Zirah itu memiliki estetika mekanis dan biologis. Di wajah Song tua, daging yang terpelintir membentuk topeng yang ganas, dengan satu mata besar yang sedikit berputar, dan beberapa tentakel menjulur dari belakang kepalanya, menggeliat di udara. Jika orang biasa melihatnya, kemungkinan besar mereka akan ketakutan setengah mati, pingsan di tempat. Luban memikirkan monster yang mirip alien. Sementara itu, Song tua sudah mengambil pistol dari rak senjata. Senjata api itu tampak seolah-olah terbuat dari tulang punggung makhluk tak dikenal, dengan ruas demi ruas, tulang rusuk kecil membentuk laras, dan ruas ekor serta panggul berfungsi sebagai gagang dan pelatuk. Tanpa jeda, Old Song mengangkat moncongnya dan menembakkan beberapa sinar cahaya dari senjata seperti senapan tanpa perlu menarik pelatuknya. Sinar-sinar itu menghantam monster di depannya, meledak hebat, dan awan jamur menyembur dari tanah. Dalam sekejap, bahkan tak tersisa sisa-sisa makhluk itu, hanya kabut tebal yang menyelimuti. Namun, kabut itu dengan cepat mengembun kembali menjadi monster-monster yang ganas dan menakutkan itu. Makhluk-makhluk ini bagaikan kotoran yang pernah ditemui Luban, mustahil dibasmi. Sekalipun terbunuh, mereka akan langsung hidup kembali, dan bahkan polusi dari penguasa kuno pun tak mampu menghentikan mereka. Kecuali api murni. Luban memikirkan api pucat itu. Disebut sebagai api abu di alam mulia, di Hedao, hanya gadis kuil terpilih yang memiliki kendali penuh atasnya, api yang dipupuk dari kebencian dan dendam terdalam para gadis menyedihkan itu. Setidaknya dalam pengetahuan Luban, zat ini dapat membakar kotoran dan menahan monster-monster ini. Para raksasa alam indah masih bertempur, dengan berbagai senjata mengerikan yang bersinar terang, membasmi makhluk-makhluk buruk rupa itu dalam sekejap, tetapi di saat berikutnya, semua monster akan kembali ke wujud aslinya, atau bahkan menjadi lebih mengerikan. Garis pertahanan terus mundur, dan bahkan bombardir hebat dari kapal-kapal mereka hanya dapat membubarkan dan membentuk kembali kelompok monster yang lebih luas. Di belakang Song tua, sayap-sayap tulang pucat tanpa membran telah tumbuh, dipersenjatai duri-duri tajam yang menancap jauh di dalam tanah. Sepertinya duri-duri itu menstabilkan posisinya atau menyerap nutrisi dari bumi, atau mungkin membuang panas dan polusi dari dalam ke tanah. Di sekelilingnya, beberapa menara terapung memancarkan kekuatan yang cukup kuat untuk meratakan pulau ribuan kali lipat, tetapi menyerang monster-monster itu bagaikan meninju udara. Ia telah mundur ke tepi pantai, tanpa tujuan akhir. Di luar titik itu terdapat Tafiel Tai Mancor. Jika kotoran tersebut menghancurkan jangkar waktu Tafiel, maka jangkar waktu di sini pasti akan hilang, polusi akan langsung bocor keluar dan menyebar dengan cepat, menelan seluruh planet dalam waktu singkat. Seorang raksasa ditelan oleh makhluk-makhluk keji, dan dalam sekejap, badai meletus di sekitar baju zirahnya, berusaha mengusir monster-monster itu, tetapi badai itu tak mampu menahan gelombang makhluk-makhluk yang tak henti-hentinya. Tak lama kemudian, diiringi beberapa tembakan, keheningan menyelimuti mereka. Matahari tertutup gelombang hitam, dan Hedao berada di ambang kehancuran. Bao-bao berdiri di pantai, menyaksikan pemandangan ini dengan penuh harap. Luban tahu bahwa sekarang dia tidak punya pilihan. Hanya dengan menciptakan api murni, ada kemungkinan untuk menyelamatkan dunia ini. Pada abad-abad berikutnya, Hedao akan berada di ambang kematian karena api murni yang dibawa Luban, dan Ember serta daun merah akan mati secara tragis karena metode yang dibawa Luban untuk melanjutkan dunia. Dia harus menyaksikan mekarnya bunga sakura ilahi. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Bao-Bao mengikutinya ke sini dan mengapa dia membantunya mengirim dewa luar yang terbangun kembali tetapi meninggalkan kekacauan makhluk keji ini. Karena Bao-Bao, inkarnasi dewa luar, ingin melihat dengan mata kepalanya sendiri Luban mendorong wilayah asing ini ke jurang perjuangan. Dia ingin menyaksikan Luban menghancurkan semua hal indah dengan tangannya sendiri, proses pemenuhan penutupan takdir. Bagi dewa luar yang menganggap emosi yang paling kuat sebagai kenikmatan paling nikmat, apa yang bisa lebih menarik daripada ini? Para raksasa alam mulia ditumbangkan oleh makhluk-makhluk keji, garda depan peradaban paling maju ini dilahap, dicabik-cabik, menjadi santapan para makhluk keji. Old Song masih berjuang, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah pertempuran yang pasti akan gagal. Dia akhirnya menyadari bahwa peradaban tidak akan pernah bisa melawan korosi polusi, semua yang telah dilakukan dunianya, sama seperti apa yang sedang dia lakukan sekarang, adalah sia-sia. Ah! Old Song meraung, dan semua senjata di sekitarnya menembak sekaligus, makhluk-makhluk jahat berkumpul semakin banyak seperti aliran air yang tak terhentikan. Dalam sekejap, Old Song tertimbun banjir, bahkan omannya pun teredam. Di tengah kekacauan itu, Old Song melihat api. Api itu pucat namun tampak memadatkan warna-warna yang tak terhitung jumlahnya, lebih cemerlang dari langit berbintang namun senyap bagai jurang. Api itu dengan santainya menyentuh makhluk-makhluk keji itu, lalu monster-monster yang bengkok itu pun terbakar. Monster-monster yang terbakar itu tidak menghilang tetapi membeku di tengah aksi, berubah menjadi kayu bakar, yang terbakar dengan tenang. Api menjalar dan meluas, bagaikan akhir yang agung, lautan luas makhluk-makhluk keji yang dimurnikan oleh api yang jernih, berubah menjadi lautan pucat.
Bukan hanya makhluk-makhluk jahat itu, tetapi bahkan bumi, laut, udara, dan sinar matahari pun terbakar oleh api itu, menjadi bahan bakarnya. Di dalam api, sesosok jatuh dari makhluk keji yang setengah kosong itu, tubuhnya hancur berkeping-keping, baju besinya rusak dan robek, jatuh ke pantai dan meninggalkan kawah besar. Dengungan jangkar waktu Tafiel berhenti, langit mulai terbelah, bintang-bintang yang diam mulai berputar, dan cahaya fajar mengintip melalui celah-celah. Matahari yang redup pun memudar di bawah cahaya api yang pucat. Sejak saat itu, tak akan ada apapun di sini, hanya api yang menyala pelan. Bab 834. Tunas. Melihat semua yang telah diciptakannya, Luban merasa seolah-olah arus takdir menyapu dirinya ke depan. Api murni masih menyebar, tetapi setidaknya dia punya satu momen terakhir untuk mengucapkan selamat tinggal kepada raksasa itu. Saat turun ke dalam lubang, Luban melihat sebagian besar tubuh Song tua telah dilahap. Isi perut dan darahnya berceceran, menandai hitungan mundur terakhir hidupnya. Raksasa itu mengembuskan napas terakhirnya. Ia menatap Fajar yang menyingsing dengan mata sayu. "Apakah kamu masih di sini?" tanya Old Song. Ia bisa saja berbicara kepada Luban dan Xia atau rekan-rekannya sendiri. "Masih di sini," Luban menjawab, sementara api perlahan turun, secara bertahap menelan tubuh Old Song. Old Song tidak merasakan sakit apapun, atau mungkin tubuhnya telah kehilangan kemampuan untuk merasakan sakit. Hanya lambatnya kematian yang memungkinkannya mempertahankan kesadaran pada saat itu. Mendengar suara Luban, si tua Song dengan lemah mengangkat matanya. Api murni menyala dalam tatapannya yang tak terfokus, bagaikan senja terakhir sebuah peradaban. "Kamu bilang, kamu datang dari masa depan, kan?" Old Song, dengan sisa tenaganya yang tersisa, bertanya. "Ya," Luban mengangguk mengiyakan. "Jadi, di masa depan asalmu, apakah kita telah mengalahkan polusi ini, berhasil terbebas dari korosi dewa luar? Semua yang kita lakukan sekarang, semua pengorbanan ini, semuanya memiliki makna, bukan?" tanya Old Song. Tampaknya dia sedang menanyai Luban, tetapi juga mencari kepastian dari dirinya sendiri. Luban terdiam sesaat. Petik 2. "Ya," Xia menjawabnya. "Kita telah mengalahkan polusi, makhluk-makhluk agung yang tak terlukiskan itu telah disegel, dan setiap orang bebas memperoleh pengetahuan dan berbagi pengetahuan. Jejak kita tersebar di seluruh domain asing, dan kita meraih kemenangan pamungkas. Patung-patung kalian, para pionir, telah didirikan tepat di jantung kota, dihormati oleh semua orang." Suaranya lembut, bagaikan keheningan api, bagaikan lagu pengantar tidur yang menidurkan bayi. Mendengar perkataan Xia, raut lega tampak di wajah Old Song. "Ah, itu sungguh luar biasa." Cahaya meninggalkan matanya. Api melahap tubuh Old Song tanpa emosi, tanpa meninggalkan apapun. Di langit, matahari merah tua dikalahkan oleh api murni, yang terus-menerus mengeluarkan lumpur hitam, yang berubah menjadi monster mengerikan, menyebar ke segala arah. Akhirnya, matahari pun padam sepenuhnya, tetapi bahkan lebih banyak lagi makhluk najis, dalam upaya untuk melarikan diri dari api murni, telah meninggalkan tanah ini. Kotoran masih turun ke dunia ini. Mereka akan terlibat dalam perjuangan selama ribuan tahun melawan api murni, yang mendorong dunia menuju kehancuran. Api murni menyebar, dan seluruh pulau akan jatuh ke lautan api. Luban melihat sebuah perahu tak jauh dari sana, ia ingin memberitahu mereka agar Zhang Zeng dan yang lainnya segera pergi. Dia melangkah 2 langkah, lalu menyadari Xia tidak bergerak. "Apa yang akan kamu lakukan?" Luban bertanya, sudah mengetahui jawabannya. "Apakah kamu ingat untuk apa kita ada di sini?" Xia tersenyum dan menunjuk ke arah tengah pulau yang dilalap api yang ganas. "Saksikan tunas-tunas itu," jawab Luban. "Sakura ilahi akan berkecambah di suatu tempat di Pulau Harmoni, tumbuh, dan menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi, sumber api murni. Jiwa semua gadis kuil yang lahir di dunia ini di masa depan akan kembali ke Sakura ilahi, dan mereka akan berubah menjadi tekad yang dahsyat, melawan makhluk-makhluk jahat yang mengganggu Pulau Harmoni." "Waktuku hampir habis," kata Xia sambil melepas baju besinya dan membuka pakaiannya. Di balik pakaiannya, penampakan tubuh gadis itu, yang sudah tidak dapat dikenali lagi karena polusi dan korosi, sungguh mengejutkan, semua organnya telah berhenti berfungsi secara alami, berubah menjadi benda asing yang menggeliat dan menggerogoti kehidupan Xia. Kalau bukan karena mantranya, Xia pasti sudah mati berkali-kali sekarang. Meski begitu, dia hampir tidak dapat menekan mutasi terakhir. Hidupnya bagaikan lilin yang tertiup angin. "Sudah aku bilang aku bertemu Du Danping di Wastelen, dan dia pernah bertemu denganmu di masa depan. Aku tidak bilang kalau aku juga bertanya tentang nasibku sendiri di masa depan." Xia berbicara dengan nada tenang, seperti api pucat itu. "Sekarang, saatnya takdir itu tiba. Saya juga pernah menyentuh api murni di negeri sunyi, dan saya tahu asal-usulnya. Ia membutuhkan emosi yang paling ekstrim untuk tercipta dan jiwa yang paling kuat untuk mengendalikannya.
Saya bisa melakukannya, dan hanya saya yang bisa. Ujarnya seolah sedang mempresentasikan tesisnya kepada seorang mentor, tanpa ragu sedikit pun. Mantra yang digunakan Cui Sitter di duniamu, telah kuperbaiki untuk mencegah masalah apapun muncul suatu hari nanti. Jadi, dibutuhkan kayu bakar yang terus-menerus. Sekarang, aku hanya butuh bantuanmu untuk satu hal. Mata Xia sedikit tertunduk, dia tahu betapa brutalnya hal ini bagi Luban, tetapi ini juga sangat diperlukan bagi dunia ini, jadi dia melanjutkan. Di sini, sakura ilahi akan bertunas, tumbuh. Aku butuh pasokan kayu bakar yang terus-menerus, aku butuh pengorbanan. Aku butuh jiwa-jiwa yang paling menderita, tekad yang paling penuh harapan untuk terjun ke dalam keputusasaan terdalam di saat kejatuhan mereka. Aku butuh kamu untuk mendirikan kuil agung Pulau Harmoni. Mendengar kata-kata Xia, Luban tetap diam. Dia melirik Bao-Bao, gadis yang mengenakan kostum gadis kuil merah dan putih, senyumnya semurni dan secerah cahaya bulan. Dari tubuh Xia, tentakel licin menjulur, dan tanpa kendali mantra, organ-organ itu mulai melahap tubuh gadis itu dengan panik. Dia berbalik dan berjalan menuju pusat pulau. Dengan setiap langkah, api murni mundur seolah ketakutan, membuka jalan baginya. Pakaian Xia telah terbakar habis, memperlihatkan tubuhnya yang babak belur, hanya rambut pirangnya yang sedikit keriting berkibar di tengah kobaran api, yang berubah menjadi hitam pekat di bawah nyala api murni. Matanya, yang sehijau air danau, telah berubah menjadi warna api, berubah menjadi merah muda seperti daging. Api di seluruh pulau tampaknya sudah padam, namun tiba-tiba membesar. Luban dengan cepat melihat sesuatu yang berdenyut dan mekar dari tengah pulau. Semburat hijau menyembul dari gunung, menyebar dengan cepat, menyelimuti seluruh pulau. Dalam sekejap mata, sebatang tanaman memenuhi semua yang bisa dilihat mata. Batangnya yang kuat meliuk, dan pada cabang-cabangnya, daun-daun hijau subur tumbuh subur. Tiba-tiba, di antara sabuk tanpa angin, angin bertiup. Dengan angin sepoi-sepoi itu, pohon yang menjulang tinggi itu tampak seperti warna ceri. Bunga-bunga yang tak terhitung jumlahnya berlomba-lomba untuk mekar, dan kelopaknya berjatuhan bagai hujan, melayang lembut ke tanah. Inilah tunasnya. Luban sekarang tahu fenomena yang disaksikannya. Ini adalah lokasi kuil agung Pulau Harmoni. Dia akan mengunjunginya lagi di masa depan yang jauh dan masa lalu yang telah lama berlalu. Setiap pertemuan adalah reuni setelah perpisahan yang panjang. Melewati zaman-zaman ketuhanan, redup dan tak terdengar, pohon-pohon maple mewarnai Long Tianchuan, tempat air mengalir dalam dan berbisik. Bao-Bao melantunkan puisi ini dengan lirih. Di bawah guyuran bunga-bunga, avatar dewa luar ini menyaksikan segala sesuatu terungkap dengan mata yang tak acuh. Bab 835-834. Aku memang dewa. Di kejauhan, Ah Siang merasakan getaran jiwa saat melihat pohon kuno yang menjulang tinggi. Ia mencari hal yang tidak diketahui, mengejar pengetahuan, tetapi apa yang baru saja disaksikannya begitu mendalam, begitu menyedihkan. Monster-monster yang meliuk-liuk itu menyerbu bagai tsunami, tetapi langsung dilahap habis oleh api yang pucat namun menyilaukan. Luar biasanya, tumbuh-tumbuhan hijau baru dari kobaran api, dan pohon yang menjulang tinggi itu tiba-tiba menyelimuti pulau itu, kelopak-kelopak merah mudanya berjatuhan. Ah Siang mengangkat tangannya dan menangkap satu. Dengan lembut diusapnya kelopak bunga yang lembut itu di antara jari-jarinya, diendusnya dan dirasakannya bahwa harum lembut bunga itu mengencerkan kelembapan asin angin laut, menyegarkan jiwa dan pikiran. Sebelumnya, Ah Siang telah bertemu monster laut, menyaksikan kehebatan para transenden, dan menyentuh keterampilan halus para pengrajin bijak. Kini, sebuah keajaiban ilahi terungkap di hadapannya, menghancurkan semua pandangan dunia dan nilai-nilainya sebelumnya. Dia tidak dapat menahan diri untuk berlutut di tanah, seperti semua awak kapal lainnya. Beberapa awak kapal mulai bersujud menyembah, berdoa memohon perlindungan para dewa, bahkan tidak menyadari bahwa angin telah mulai bertiup di Windless Belt. Ah Siang menatap kosong ke arah sakura ilahi, pikirannya kosong, kewarasannya lenyap. Air mata mengalir di wajahnya, ia berharap untuk berdiri di sini selamanya. Kapten Zhang Zheng, di sisi lain, melihat sebuah perahu kecil mendekat dari pulau itu. Di atas perahu itu berdiri dua sosok, seorang pria dan seorang wanita, Luban dan Bao-Bao. Mereka benar-benar utusan para dewa, komentar seorang awak kapal. Utusan para dewa. Utusan para dewa. Utusan para dewa. Para awak kapal langsung sujud, tak berani menatap langsung ke arah keduanya. Ketika Luban dan Bao-Bao kembali ke kapal dan melihat orang-orang ini, mereka saling bertukar pandang. Aku bukan utusan para dewa, kata Bao-Bao, menghentikan langkah para awak kapal yang memujanya. Mereka menatap dengan tercengang pada Bao-Bao yang mengenakan jubah putih dan hakama merah tua saat dia berdiri dengan tangan di pinggul, punggungnya tegak dan bangga. Jangan meremehkanku, aku adalah dewa. Mendengar kata-kata Bao-Bao, para awak kapal tampak makin terkejut, mereka pun segera menundukkan kepala lagi, tidak berani menatap langsung ke arahnya. Dewa, dewa, dewa.
Ah Xiang merasakan kebingungan dalam hatinya. Dia tidak yakin apakah Bao Bao benar-benar dewa, tetapi pada saat itu, setelah menunjukkan kekuatan seperti itu, dia pantas menjadi dewa. Hal-hal yang baru saja terjadi adalah, Ah Xiang bertanya, mereka adalah kontaminan yang tidak bisa dibasmi dengan cara biasa, mereka harus dibersihkan dengan api murni. Dia adalah gadis kuil yang bisa menggunakan api murni, Lu Ban menjelaskan dengan serius, sambil menunjuk ke arah Bao Bao. Karena Bao Bao ikut-ikutan, Lu Ban pun memutuskan untuk ikut juga. Gadis kuil. Semua awak kapal bersujud, menyembah Bao Bao. Kita perlu membangun sebuah kuil untuk memuja para dewa dan menangkal kontaminan, kata Lu Ban lagi. Kekuatan Xia perlu ditambatkan melalui ritual. Hanya dengan cara inilah ia dapat memancarkan pengaruhnya ke seluruh pulau Harmoni dan membasmi segala kontaminan yang muncul. Kita akan kembali ke pantai untuk menemukan lebih banyak orang, Lu Ban memutuskan untuk menghabiskan lebih banyak waktu di dunia ini. Mendengar perkataan Lu Ban, Zhang Zheng segera memerintahkan para pelaut untuk menaikkan layar. Saat itulah ia baru menyadari bahwa angin segar telah mulai bertiup melalui sabuk tanpa angin. Mereka telah kembali ke pulau kecil yang menjadi benteng bajak laut, dan setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya kembali ke pelabuhan. Lu Ban melihat Hedao di era ini untuk pertama kalinya. Standar hidup di sini hampir sama dengan standar hidup akhir abad ke-19, kecuali uap yang belum tersebar luas, dan tenaga hewan tetap menjadi moda transportasi utama. Pelabuhannya ramai, tetapi sebagian besar pertukarannya adalah komoditas kecil, dan penangkapan ikan masih menjadi sumber pendapatan utama bagi penduduk pesisir. Begitu menginjakkan kaki di pelabuhan, Lu Ban memperhatikan bahwa ekspresi di wajah penduduk sedikit berat. Setelah melakukan beberapa penyelidikan, Zhang Zheng mengetahui bahwa ibu kota telah dilanda bencana alam, tampaknya banyak orang meninggal, yang mengakibatkan kekacauan dan ketidakamanan di mana-mana. Di daratan masih banyak negara, masing-masing melancarkan perangnya sendiri, dengan konflik yang meletus dari waktu ke waktu. Bencana alam. Lu Ban memikirkannya dan merasa bahwa kemungkinan terjadinya bencana alam di daratan pada saat ini tidaklah tinggi, ada kemungkinan besar itu adalah pengaruh dari entitas jahat. Jika entitas jahat muncul di daerah pedalaman, maka sudah pasti mustahil untuk terus tinggal di sana. Lu Ban ingat bahwa kuil agung Pulau Harmoni, tempat Sakura Ilahi berada, adalah pusat politik dan budaya Hedao di masa depan, yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk tinggal di sana. Dengan demikian, pusat politik dan budaya era ini pastilah berada di wilayah yang kelak akan menjadi daerah pinggiran. Mengapa tidak pergi dan melihatnya sendiri? Bao Bao benar-benar tenggelam dalam perannya, di hadapan orang lain ia mempertahankan kesungguhan yang dalam dan tak terhampiri, hanya di hadapan Lu Ban ia bertingkah seperti anak kecil. Dia langsung meraih tangan Lu Ban dan melangkah maju, pemandangan di sekitar mereka tiba-tiba berubah. Langit berubah menjadi merah, warna cahaya api terpantul di awan gelap di atasnya, dan di depan, kota yang dulu megah dan makmur telah jatuh ke lautan api, disertai teriakan ketakutan yang tiada henti, yang semakin menakutkan dengan suara sesuatu yang menggeliat. Lu Ban melihat sekelompok orang di depannya. Para prajurit yang mengenakan baju besi rotan, menghunus tombak panjang, disertai kereta yang dihias mewah, dan sejumlah pelayan, bergegas menuju ke arah Lu Ban. Mereka mengabaikan para korban bencana di samping mereka, bahkan melindas orang-orang yang tak sempat menghindar. Melihat bendera-bendera itu, tampaknya bendera-bendera itu milik keluarga kerajaan negeri ini. Beri jalan, bersihkan jalan untuk yang mulia. Prajurit terdepan berteriak, mereka pun merasakan kelelahan yang amat sangat. Bencana ini tak terbendung oleh kekuatan para mortal, bahkan transenden terkuat pun tak lebih dari sekadar makanan di hadapan monster-monster itu. Dengan penglihatan sejatinya, Lu Ban dapat melihat ke dalam kereta, di mana sang raja yang gemuk masih memegang piala emas dan asyik minum-minum, seorang wanita penggoda dalam pelukannya, dan hidangan lezat terhidang di hadapannya. Bahkan saat melarikan diri, dia tidak menyerah untuk mendapatkan kesenangan. Malah, dapat dikatakan, justru karena dia tahu peluangnya tipis, dia ingin menuruti keinginannya untuk terakhir kalinya. Lu Ban berdiri di tengah jalan, menghalangi jalan rombongan yang mendekat. Minggir, jangan halangi jalan. Prajurit itu mengangkat cambuknya, mencoba mengusir Lu Ban. Namun tatapannya segera tertarik pada wanita di samping Lu Ban. Wanita berpakaian aneh itu bagaikan benda ajaib yang seketika melumpuhkan dia dan prajurit lainnya, membuat arak-arakan terhenti dan terjadi kekacauan. Mengapa kita berhenti? Raja negeri ini menyingkap tirai keretanya sambil bertanya penuh harap, sambil masih memegang kaki ayam yang setengah dimakan di tangannya. Namun semua keraguan sirna saat melihat Bao Bao. Kota ini telah diserang oleh entitas jahat, kami di sini untuk membersihkan entitas jahat ini. Kata Lu Ban. Bawalah semua orang yang tinggal di kota bersamamu, pergilah ke tepi laut, tempat yang dapat melindungimu adalah di laut. Dia menunjuk ke arah laut. Para prajurit masih skeptis, sementara raja negeri itu sudah sadar kembali. Ayo, apa yang kamu tunggu? Ia mendesak para kusir, dan ketika ia melihat mereka tidak bergerak,
ia bahkan mengambil kendali sendiri, mencoba mengemudikan kereta. Namun sesaat kemudian, raja yang gemuk dan buncit itu menghentikan gerakannya. Ia mulai mengorek-orek wajahnya sendiri, lubang hidung, mulut, dan matanya, dengan cepat mencungkil bola matanya sendiri, darah membasahi wajahnya. Jari-jarinya tak berhenti, tetapi terus mengorek lebih dalam ke rongga-rongga itu, mengeluarkan cairan merah muda. Gedebuk. Lelaki yang dulunya paling mulia di negeri ini ambruk ke tanah, bercampur dengan kotoran sapi dan tanah. Mulai sekarang, dunia ini tidak akan memiliki kaisar lagi, hanya gadis kuil dari kuil agung Pulau Harmoni yang harus kalian semua ikuti. Lu Ban segera berkata. Para prajurit, bangsawan, menteri, dan rakyat jelata yang melihat kejadian itu, seketika berlutut, menundukkan kepala menyembah, berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Bab 836. Tak ada usaha, tak ada hasil. Tindakan Lu Ban sangat lugas. Dia memindahkan sebanyak mungkin orang ke laut, menuju negeri Sakura Ilahi. Pada saat yang sama, ia menghancurkan sepenuhnya sistem monarki dunia. Meskipun hierarki akan muncul dimanapun ada orang, dengan penghuni yang memerintah dan diperintah, Lu Ban mengkonsolidasikan semua kekuatan dunia ini ke dalam kuil agung Pulau Harmoni. Ia harus memastikan suksesi para gadis kuil dan melindungi kesucian para gadis kuil, dengan memungkinkan aliran persembahan yang berkesinambungan kepada Xia untuk mempertahankan kendali atas api murni. Pengaruh polusi menyebar jauh lebih cepat daripada yang dibayangkan Lu Ban. Dalam beberapa bulan, Pulau Harmoni telah menjadi tempat kehancuran. Negara-negara yang dulunya kuat hancur dalam sekejap, tanah-tanah yang dulunya makmur berubah menjadi wilayah terlarang yang kotor, makhluk hidup menderita, dan populasi dunia berkurang lebih dari setengahnya dalam waktu singkat. Akan tetapi, di tengah-tengah bencana inilah kuil agung Pulau Harmoni didirikan. Gerbang, beranda, dan pavilion tori itu menjulang dari tanah, dibangun di atas cabang-cabang pohon Sakura Ilahi. Bahkan lebih banyak orang dari seluruh dunia menuju ke pulau tempat kuil agung Pulau Harmoni berada. Di puncak kuil agung Pulau Harmoni terdapat kediaman yang dikenal sebagai kediaman Dewa Gadis Kuil. Menatap loteng yang menjulang tinggi, Lu Ban merasakan sesuatu yang tak terelakkan. Halaman tempat ia sekarang berada, kelak, akan menjadi kolumbarium untuk abu perawan suci. Halaman itu akan benar-benar tandus, tanpa kehidupan. Loteng yang megah itu akan menghancurkan lebih banyak kehidupan, cita-cita, dan harapan, sebagai ganti kelangsungan hidup dunia yang putus asa. Hal ini membuat orang bertanya-tanya, apakah itu benar-benar sepadan? Di aula utama yang kosong, Lu Ban dan Bao Bao duduk saling berhadapan. Sangat merepotkan untuk mempertahankan sikap serius di depan orang-orang itu, ini sedikit lebih santai. Namun, Bao Bao tidak memiliki posisi duduk dan tergeletak di tanah, kakinya yang ramping berayun seperti kaki gadis remaja. Kamu tidak perlu benar-benar bertindak. Lu Ban berkomentar. Tapi begini lebih menyenangkan. Bao Bao duduk sedikit, bergerak sedikit lebih dekat. Saya suka merasa benar-benar tenggelam dalam suasana, tidak ada rasa sakit, tidak ada hasil, bukankah itu yang selalu kalian katakan? Benarkah begitu? Lu Ban menjawab dengan acuh tak acuh. Sulit bagi Lu Ban untuk menilai tindakan Bao Bao. Dia adalah perwujudan dewa jahat yang kacau dan tak terlukiskan. Jika dia mau, dia bisa membalikkan semua pengorbanan dan kehancuran pulau, bahkan menyelamatkan Xia, calon daun merah, Ember, semuanya. Namun dia telah memfasilitasi semuanya. Dapat dikatakan bahwa Bao Bao, yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan dunia ini, telah memilih metode yang paling menyiksa. Mungkin ini perbedaan pemikiran antara dewa luar dan manusia. Jangan mencoba mengendalikan, mengandalkan, atau mempercayai makhluk-makhluk ini, mereka hanya bertindak untuk tujuan mereka sendiri. Saat sedang memikirkan hal itu, Lu Ban mendengar ketukan di pintu. Datang. Saat kata-katanya selesai diucapkan, Bao Bao menegakkan tubuhnya, mengambil sikap seperti orang suci. Pintu didorong terbuka, dan seorang wanita muda berpakaian putih dengan hakama merah masuk. Dia tampak berusia sekitar 14 atau 15 tahun, dengan rambut hitam pendek, masih tampak muda namun juga tenang dan terampil. Tuan Kuil, makan malam sudah siap. Mau makan sekarang? Gadis kuil itu melirik Lu Ban lalu menundukkan kepalanya. Bawa semuanya. Bao Bao berbicara seolah-olah itu penting, dan setelah mendengar ini, gadis itu membawa piringnya ke depan, meletakkan makanan sederhana namun elegan di depan Bao Bao. Bao Bao mengambil peralatan makan dan melihat makanan yang cukup besar untuk disajikan kepada 3 orang. Termasuk berbagai daging seperti ikan dan ayam, serta sayuran, buah-buahan, dan sup, semuanya kaya dan lezat, memancarkan aroma yang menggoda. Semua ini. Bao Bao pernah mengeluh sebelumnya, dengan menyatakan bahwa ini bukanlah ketentuan untuk gadis kuil melainkan untuk menggemukkan babi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak perlu makan untuk memperoleh nutrisi, bahkan sebagai bentuk pemanjaan, makanan seperti itu cukup mewah untuk era ini. Ini sesuai standar kerajaan, aku sudah meminta dapur untuk mencoba membuatnya lebih lembut, tapi mereka khawatir penguasa kuil tidak akan puas, jadi
Suara gadis kuil itu lembut dan bergetar sedikit malu-malu. Kaisar-kaisar itu mungkin hanya makan sedikit dari setiap hidangan. Luban menjelaskan. Konon katanya, untuk mencegah keracunan, kalau satu hidangan dimakan 2 kali, pasti tidak akan terlihat lagi keesokan harinya. Itu agak menyedihkan. Bao-bao berkomentar, lalu melirik gadis kuil lagi. Kamu sudah makan? Tidak, Tuan gadis kuil. Gadis kuil itu menundukkan kepalanya dan menjawab dengan gemetar. Kalau begitu, ayo kita makan bersama, lagi pula aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Kata Bao-bao sambil meletakkan mangkuk itu ke tangannya. Ini melanggar etika. Gadis kuil itu tampak ketakutan dan buru-buru menolak. Kamu tidak mematuhi perintahku. Suara Bao-bao tiba-tiba berubah tegas. Aku tidak berani. Gadis kuil itu segera menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Bawa 2 set mangkuk dan sumpit lagi, kita bertiga akan makan bersama. Bao-bao memesan. Gadis kuil itu hanya dapat mengambil 2 set mangkuk dan sumpit lagi, sambil duduk di antara Bao-bao dan Luban, sedikit gelisah. Makan saja, kata Bao-bao. Gadis kuil itu mengambil sepotong daun sayur hijau, memasukkannya ke dalam mulut, dan mengunyahnya perlahan, sesekali melirik Bao-bao, takut dia akan melakukan sesuatu yang salah. Makan lebih banyak daging, lihat dirimu. Bao-bao segera mengambil sepotong daging ikan dan menaruhnya di mangkuknya. Gadis kuil itu menatap Luban dengan agak bingung. Luban mengalihkan pandangannya dari mata berwarna kuning itu, dan berkata dengan nada serius. Baru pada saat itulah gadis kuil mengambil daging ikan dari mangkuknya dan memakannya, matanya tiba-tiba menjadi cerah. Lezat. Aku ingat kamu dulunya hanya orang biasa. Luban bertanya. Ya, orang tuaku adalah petani, tetapi karena aku memiliki beberapa kemampuan yang tidak biasa sejak usia muda. Gadis kuil itu segera meletakkan sumpitnya dan menceritakan asal-usulnya. Sejak usia muda, ia memiliki kekuatan luar biasa, tidak hanya mampu melihat aliran urat angin di atmosfer, tetapi juga memprediksi hasil panen di ladang. Seiring bertambahnya usia, ia bahkan mampu mengendalikan cuaca dalam rentang tertentu. Oleh karena itu, ketika polusi melanda, ia dikirim ke kuil agung Pulau Harmoni dan, setelah terpilih, menjadi salah satu gadis kuil yang melayani Bao-bao. Setelah makan malam, gadis kuil membersihkan piring-piring, tetapi sebelum dia bisa pergi, Bao-bao memanggilnya kembali. Kemarilah nanti, aku ingin bertanya lebih banyak tentang tempat ini, kamu bisa tidur di sini malam ini. Mendengar kata-kata Bao-bao, gadis kuil itu kembali ketakutan. Ia tidak berani menolak, hanya dengan gugup menyetujui. Setelah gadis kuil pergi, Luban menatap Bao-bao yang roboh. Kamu memperlakukannya dengan sangat istimewa. Tentu saja, jawab Bao-bao dengan malas. Sejak usia muda, ia menanggung polusi dari domain asing dan memiliki bakat luar biasa. Jika ia berada di dunia lain, ia pasti seorang jenius yang mampu mengubah zaman. Tentu saja, dia juga lumayan di negeri asing ini. Aku sangat menyukainya, jadi aku ingin mengenalnya lebih baik dan membina hubungan, menceritakan keindahan dan harapan dunia ini. Idealnya, kami bisa menjadi teman yang berbagi segalanya, atau bahkan belahan jiwa yang lebih dekat, idealnya menumbuhkan rasa kasihan, kasih sayang untuknya, sambil sangat menyesali tindakanku saat ini. Hanya dengan cara ini. Dia menoleh, menatap Luban. Ketika aku memilihnya sebagai gadis kuil berikutnya, mengubah harapan-harapan terdalam itu menjadi keputusasaan, akankah aku bisa merasakan kepedihan terdalam? Sudah kukatakan sebelumnya, aku menikmati perasaan yang mendalam ini. Bibir Bao-bao melengkung ke atas, tampaknya sangat menantikan apa yang akan terjadi. Bab 837. Pendengar buku audio. Meskipun terjadi dalam sekejap, penguasa kuil melangkah maju dengan langkah besar, dan dengan satu telapak tangan, ia menghentikan laju monster itu, tangannya, seputih giok, sangat kontras dengan makhluk mengerikan itu, membuat orang-orang yang melihatnya tercengang. Di tengah pasar yang ramai, seorang pria memegang kipas lipat dan dengan gamblang menceritakan kisah bidadari kuil agung Pulau Harmoni yang menaklukkan roh jahat. Setelah menyelesaikan sebagian cerita, ia berhenti sejenak untuk menyesap teh. Pulau Harmoni semakin makmur, dan kini pulau itu menjadi rumah bagi lebih dari 1/10 populasi dunia, dengan lebih banyak lagi pengungsi yang tinggal di pulau-pulau sekitarnya. Tidak jelas apakah ini karena manipulasi Bao-bao atau pergerakan kerak bumi akibat munculnya kotoran, tetapi banyak pulau kecil telah muncul di dekat Pulau Harmoni. Pulau-pulau ini menjadi tempat perlindungan bagi penduduk, yang dengan cepat membangun tempat tinggal yang sempit dan sederhana serta berjuang untuk bertahan hidup. Setelah mendengarkan bagian kisah sang pendongeng ini, banyak penonton bertepuk tangan, dan beberapa bahkan melemparkan beberapa koin ke mejanya. Ia mengucapkan terima kasih dan dengan hati-hati mengumpulkan koin-koin itu satu persatu. Guru, apakah Anda benar-benar menyaksikan apa yang baru saja Anda gambarkan? Pada saat itu, seorang wanita berambut panjang tiba-tiba bertanya. Tidak, saya tidak menyaksikan sendiri sosok heroik penguasa kuil.
Kita manusia biasa tidak mungkin mendapatkan kehormatan seperti itu, tetapi saya yakin jika saya pernah melihat penguasa kuil dengan mata kepala sendiri, saya pasti akan mengingat wajahnya seumur hidup. Sang pendongeng menyesap tehnya dan menambahkan. Meskipun kisah itu tidak disaksikan oleh mata kepalaku sendiri, aku yakinkan kau bahwa penguasa gadis kuil pastilah penuh dengan kekuatan bela diri. Mungkin dia bahkan lebih gagah berani daripada yang kuceritakan, mampu meledakkan selusin monster hanya dengan satu pukulan. Mendengar uraian sang pendongeng, wanita itu sedikit mengernyitkan dahinya. Di sampingnya, seorang wanita muda lain tak kuasa menahan diri untuk menutupi mukanya guna menahan tawa, sementara seorang pria tampak tengah berpikir keras. Tapi aku rasa Tuan Kuil tidak akan bersikap kasar. Karena dia seorang kuil, dia pasti masih bisa bersikap anggun, kan? Wanita itu menambahkan. Grace, bagaimana mungkin penampilan yang lembut dan halus bisa melawan monster-monster itu? Nona, sepertinya Anda belum terlalu mengenal masyarakat. Dalam situasi hidup atau mati, hanya kekuatan yang bisa menyelesaikan masalah. Sang pendongeng terkekeh. Lagi pula, aku mendengar deskripsi ini dari seorang kenalan di kuil agung Pulau Harmoni. Siapa yang lebih mengenal Tuan Putri Kuil, dia atau kau? Dia tidak memberikan penjelasan lebih lanjut, mengumpulkan uang, dan pergi untuk menceritakan kisahnya di tempat lain. Mulut wanita itu berkedut saat dia melirik kedua orang di sampingnya. Apa yang kamu tertawakan? Bao-bao bertanya pada gadis kuil muda yang tertawa cekikikan. Tidak ada apa-apa. Gadis kuil itu segera menenangkan dirinya dan bersikap serius. Para pendongeng itu, mereka hanya mengarang cerita dan merusak citra saya. Bao-bao bergumam. Lagi pula, mereka belum pernah melihat kekotoran yang sesungguhnya. Lu Ban menjelaskan. Kamu seorang dewa, kenapa repot-repot dengan orang biasa? Saya tidak peduli. Bao-bao protes. Aku hanya ingin memberitahu para penyebar rumor ini berapa banyak mata yang dimiliki oleh penguasa gadis kuil mereka. Baiklah, Tuan Putri Kuil, jangan marah. Bagaimana kalau aku pergi membelikanmu pangsit beras? Gadis kuil muda itu segera mencoba menenangkannya. Yai. Bao-bao segera mengesampingkan kata-kata si pendongeng. Kaki-kaki kecilnya berayun penuh harap saat gadis kuil muda itu pergi membeli pangsit. Melihat gadis kuil muda itu berjalan pergi, Lu Ban mendesah. Kamu tidak harus melakukan ini. Dalam beberapa hari terakhir, Bao-bao dan gadis kuil muda ini menjadi sangat dekat, sering makan dan tidur bersama, dan atas kemauan sendiri, melakukan perjalanan rahasia. Hubungan mereka telah berevolusi dari rasa hormat dan takut pada awalnya menjadi hubungan yang mirip persaudaraan. Amukan dan jatuh bangun sudah menjadi hal rutin. Dalam pandangan Lu Ban, gadis kuil muda itu bagaikan pelindung bagi Bao-bao, yang mengkhawatirkan segala macam hal. Namun semua ini hanyalah pertanda. Lu Ban tahu betul, gadis kuil ini akan menjadi pendeta kepala pertama kuil agung Pulau Harmoni. Setelah semuanya siap, ia akan dikorbankan kepada Sakura Ilahi, dikorbankan kepada Xia, jiwanya menyatu dengan pohon raksasa ini, menjadi kayu bakar bagi api murni. Tindakan Bao-bao hanya untuk mencari kesenangan pribadinya saja. Lu Ban sangat menyadari bahwa ketika seseorang bisa mempertaruhkan perasaannya sendiri, tidak ada hal lain yang dapat menyakitinya lagi. Malam harinya, di halaman, Bao-bao dan gadis kuil muda sedang duduk di tangga, dengan beberapa potong buah yang mirip semangka diletakkan di samping mereka. Cahaya bulan tampak jernih, dan bunga sakura berguguran, hinggap di semangka. Gadis kuil muda itu mengambil satu tanpa memperhatikan kelopaknya dan menggigitnya. Sari buah yang sedingin es mengalir dari sudut mulutnya, menetes ke tanah. Kamu harus makan lebih lambat. Bao-bao berbicara pelan, menyeka sudut mulut Bao-bao dengan sapu tangan. Kedekatan mereka membuat wajah gadis kuil muda itu memerah dan ia pun berbalik. Tuan Kuil, akulah yang seharusnya menjagamu. Kata gadis kuil muda itu. Bukankah kita berteman? Bao-bao tersenyum, senyum yang tampaknya memiliki kekuatan magis, yang mampu membuat semua kekhawatiran memudar. Wajah gadis kuil muda itu semakin memerah. Dia ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Tuan Kuil, bisakah kita mengalahkan monster-monster itu? Kenapa kamu bertanya? Bao-bao dengan lembut menyibakkan sehelai rambut yang jatuh di samping telinga gadis kuil muda itu, sambil tersenyum lembut sambil bertanya. Kudengar, itu hanya kabar angin, bahwa kotoran-kotoran itu tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, dan kekuatan penguasa kuil hanya bisa memadamkannya sementara. Penguasa kuil bisa melindungi kita selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tapi tidak selamanya. Bulu mata gadis kuil muda itu terkulai, matanya dipenuhi kesedihan. Benar, aku juga akan pergi, tetapi kekuatan Sakura Ilahi akan tetap ada. Kekuatan Sakura Ilahi akan menemukan pengganti yang tepat. Bao-bao berkata sambil menatap gadis kuil muda itu. Ia ragu sejenak sebelum berbicara lagi. Jika aku memberimu kesempatan, apakah kamu ingin menjadi penerusnya? Petik 2. Hah. Gadis kuil muda itu pada awalnya tidak mengerti artinya, dan butuh beberapa saat baginya untuk menyuarakan kebingungannya, sambil menatap kosong ke arah Bao-bao.
Aku. Bagaimana mungkin aku? Sakura ilahi telah memberitahuku jawabannya, kau layak. Bao-bao dengan lembut menggenggam tangan gadis kuil muda itu. Bisakah kau melindungi dunia ini untukku, sampai akhir hayatmu? Mendengar perkataan Bao-bao, gadis kuil muda itu merasa bingung, namun tak lama kemudian, ia dipenuhi kerinduan. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan yang mampu menyelamatkan dunia. Jika dia bisa berbagi sebagian beban dengan penguasa gadis kuil. Jika dia memiliki kekuatan untuk menyelamatkan dunia. Lalu, akankah hari esok yang dihadapinya menjadi lebih cerah? Dia mengangguk dengan naif, sambil menatap mata Bao-bao yang tampak bersinar bagai bintang. Larut malam, gadis kuil muda itu tertidur. Bao-bao bangkit, menyelimutinya, dan keluar ke halaman. Cahaya bulan seperti air, dan dia melihat Luban duduk di halaman, seolah sedang merekam sesuatu. Bao-bao berkata pada Luban. Luban tidak menjawab. Berbicara pada dirinya sendiri, Bao-bao melanjutkan. Saya menyesal telah memilihnya sebagai orang berikutnya. Wajahnya menunjukkan jejak kesedihan, yang membuatnya semakin menyedihkan. Setiap saat, aku merenungkan apakah ada jalan baginya untuk menyerah, menjadi waliku, dan memperoleh kehidupan abadi, serta tetap berada di sisiku selamanya. Luban mendongak, dia melihat wajah Bao-bao penuh dengan air mata, tatapannya penuh dengan penyesalan. Inilah yang kamu dambakan. Luban berkata dengan acuh tak acuh. Bao-bao menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Inilah arti keberadaanku. Bab 838. Direktur. Api di menara, meski pucat, sama indahnya dengan kembang api. Orang-orang berkumpul bersama, bersorak saat mereka menatap loteng yang menyala dengan api murni. Setiap wajah dipenuhi dengan kegembiraan, emosi, dan ekspresi penuh harapan. Mereka tahu ini adalah kelahiran gadis kuil baru, kelanjutan dari Hedao. Penguasa gadis kuil yang baru akan memerintah api murni, membersihkan pulau dari kotoran, dan melindungi semua orang. Mereka menyanyikan lagu-lagu balada, sungguh-sungguh gembira atas suksesi sang gadis kuil. Mereka pernah melihat penguasa kuil yang baru, berambut hitam pendek, bermata kuning, muda, dan cantik. Mereka yakin dia pasti akan melindungi mereka, membawa secercah cahaya di akhir zaman yang kelam ini. Di bawah pohon sakura ilahi, Bao-bao menatap menara yang menyala-nyala dengan ekspresi serius. Apakah seperti ini rasanya kehilangan? Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saya sendiri yang mengganti pakaiannya, mengantarnya ke loteng, mengunci pintu, dan saya bisa mendengar dengan jelas permohonannya, keputusasaannya, dan kutukannya. Saya menyaksikan kematiannya dengan mata kepala saya sendiri. Di sampingnya, Luban memandang Bao-bao, lalu ke arah kerumunan yang bersorak-sorai. Penipuan ini terus berlanjut selama bertahun-tahun, hingga hancurnya pulau itu. Satu demi satu gadis akan dibakar oleh api murni, berubah menjadi kayu bakar bagi sakura ilahi. Di bawah kesaksian Bao-bao, kematian gadis kuil kecil itu merupakan kenyataan yang tidak dapat diubah, di luar jangkauan makhluk apapun, bahkan dirinya sendiri. Dia bahkan tidak bisa membayangkan keberadaan fiksi untuk menemaninya. Luban mengira Bao-bao hanyalah seseorang yang senang bersenang-senang, hanya bicara sesuka hati. Ia tidak menyangka Bao-bao akan terlibat begitu dalam. Mungkin begitulah dewa luar, yang bersedia menjadi alat jika mereka menginginkannya. Setelah memikirkannya, Luban jadi lebih mengerti. Rasanya seperti saat ia membaca novel, menonton film, atau bermain game. Jika ia menemukan adegan yang sangat berkesan dan menyentuh hatinya, ia pun ingin membagikan perasaan itu, bahkan sampai menipu orang lain untuk datang dan melihatnya. Pada saat seperti itu, alur cerita yang menusuk hatinya sendiri dapat membuatnya bahagia karena meruntuhkan pertahanan orang lain. Perilaku seperti roh seperti itu, mungkin, merupakan kompleksitas sifat manusia. Bagi Bao-bao, dia hanyalah seorang pemain, entah itu Luban atau gadis kuil kecil, mereka adalah karakter dalam permainan. Dia bisa menyelami cerita itu, merasakan luapan emosi suka dan duka, tapi dia hanya seorang pemain. Setelah permainan dimatikan, semuanya kembali ke kenyataan. Bahkan Bao-bao dapat mengenang alur ceritanya dan menggoda orang lain untuk mengalaminya, melihat mereka menangis sambil tertawa terbahak-bahak. Bao-bao juga bisa membuka pengubah, baik itu roh angin bayangan bulan atau pengubah biru hijau, untuk mengubah alur cerita yang tidak sempurna ini menjadi apa yang diinginkannya, atau bahkan langsung menemui penulis, memukulinya, mengurungnya di ruangan gelap dan memaksanya untuk mengubah alur cerita sesuai keinginannya. Namun bukan itu yang diinginkan Bao-bao. Seperti semua orang yang menonton pertunjukan sulap, yang penting bukan mengenali tipuannya, tetapi ingin ditipu. Apa yang ia dambakan adalah momen penuh gejolak di hatinya, ditabuh oleh kisah yang tak terkendali, tahap takdir yang tak terduga, tempat semua perasaan hidup dan mati terwujud. Jadi, Bao-bao bahkan menipu dirinya sendiri. Luban menyaksikan semuanya. Dalam penglihatannya, teks berwarna perak muncul. Menyaksikan mekarnya, sepersatu. Selamat atas penyelesaian misi. Ia siap kembali. Luban memanggil Bao-bao,
yang menyeka air matanya dan segera kembali ke sikap malas dan liciknya yang biasa. Apakah kamu ingin mundur? Ia memilih untuk mundur. Sesaat kemudian, api bening menyala di sekelilingnya, melingkari Lu Ban. Dia melihat pemandangan di sekelilingnya dilalap api, memudar, lalu mulai mengalir lagi. Dia melihat satu demi satu gadis kuil menaiki loteng, kehadiran mereka memenuhi sakura ilahi dengan kutukan dan penderitaan, berubah menjadi makanan bagi Xia. Dia menyaksikan wajah-wajah yang dikenalnya itu menemui akhir takdir mereka. Ia melihat bahwa kendati demikian, dunia tetap akan musnah dengan keluh kesah, terhapus seluruhnya, tak ada jejak yang tersisa bagi siapapun untuk menemukan keberadaan sebelumnya. Lu Ban menyaksikan semua ini dan tiba-tiba merasakan sensasi serupa. Begitu dia diekstraksi dari kejadian-kejadian ini, dia dapat melihat segalanya dengan jelas. Dia mengembangkan pemahaman baru. Di sampingnya, Bao Bao masih memegang tangan Lu Ban, dengan rasa ingin tahu mengamati wilayah asing yang aneh ini. Lu Ban memikirkan apa yang disebut penguasa kuno, dewa luar. Alasan mereka memiliki kekuatan yang begitu besar adalah karena mereka ada di luar semua dunia. Domain asing bagi eksistensi-eksistensi agung itu, bagaikan serangkaian film. Mereka dapat mengatur pemutaran sesuai keinginan, mempercepat, menjeda, memundurkan, dan menonton ulang segmen yang sama. Dan begitu mereka mengamati detail segmen-segmen itu, mereka akan mengingatnya dan menempelkannya pada tempatnya. Tetapi ada terlalu banyak film, tidak semua film ditonton. Kadangkala, penonton hanya mendengar tentang alur cerita beberapa film saja, mengetahui alur umumnya tetapi kurang mengetahui detailnya, seperti kucing Schrödinger yang nasibnya tidak diketahui. Dengan demikian, sejumlah penonton, yang ingin mengarahkan film ke arah yang mereka inginkan, akan menggunakan kekuasaan mereka untuk menyuruh seseorang mengutak-atik isi gurungan film. Setiap penonton mempunyai selera yang berbeda-beda, ada yang menyukai tragedi, yang lain lebih menyukai komedi, dan konflik serta kontradiksi secara tidak langsung mengubah konten film. Inilah asal-muasal yang dipilih oleh para dewa. Untuk memisahkan diri dari film dan menjadi anggota penonton, seseorang harus melintasi dan melepaskan diri sepenuhnya dari domain asing. Ini adalah sublimasi. Pendeta Tao Krenkrai pernah berkata bahwa untuk menjadi dewa, seseorang harus meninggalkan jejak yang tak terhapuskan di dunia, naik ke keberadaan konseptual. Namun kini, tampaknya ini hanyalah jalan menuju keilahian yang belum sempurna. Makhluk ilahi semacam itu hanya dapat berkelana dalam rentang tertentu dari wilayah asing, tetapi tidak dapat mencapai ketinggian sejati makhluk ilahi. Makhluk ilahi yang sejati adalah pemain. Para hadirin, para pembaca, para pemain dari domain asing ini, mereka adalah para penguasa kuno. Adapun Bao Bao, sebagai dewa luar, ia menjabat sebagai sutradara, penulis skenario, dan aktor di domain asing. Lu Ban ingin melindungi dunianya dari serangan polusi, jadi dia terlebih dahulu menyediakan domain asing dengan polusi, meningkatkan ambang korosi dunia. Namun jika ia benar-benar ingin membebaskan dunia dari pengaruh polusi, ia perlu menyajikan domain asing ini di hadapan penonton. Itu harus ditulis, difilmkan, dan disajikan oleh seorang kreator, lalu diamati, diperkuat, dan ditetapkan sebagai karya yang tidak dapat diubah oleh penguasa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Lu Ban harus berevolusi dari menjadi bagian dari domain asing menjadi orang yang dapat mengendalikannya, sang direktur. Dia harus merebut pena penulisan naskah dari makhluk-makhluk tinggi yang tidak dapat diketahui itu dan menulis sendiri akhir dan kesimpulan dunia. Ia harus menjadi penguasa kuno yang melampaui penguasa kuno lainnya, dewa tertinggi. Bab 839. Bunga Sakura Jatuh Primordial. Selamat, kamu telah menyelesaikan tugas. Penyelesaian sekarang akan dimulai. Eksplorasi tugas. Penyelesaian tugas. Bertahan hidup atau dihancurkan, itulah pertanyaan yang patut direnungkan, apakah merangkul kematian dengan sikap paling bermartabat dalam diam, atau mengabaikan segalanya, menyeberangi gerbang sempit di tengah perjuangan dan kehilangan, di bawah kesaksianmu, tunas yang merindukan kehidupan menerobos tanah, ia akan menarik harapan dari penderitaan dan keputusasaan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya di dunia yang mendalam ini, setidaknya ia masih ada, bukan? Anda telah memperoleh poin keheningan, 500.000. Anda telah menerima hadiah karir, item, Sprout. Penyelesaian selesai. Benih yang pernah kau tanam telah tumbuh perlahan, sekaranglah saatnya panen. Untuk menjadi seorang pemain, kau harus meninggalkan segalanya, dengan cara apapun, untuk melangkah di tangga menuju keilahian. Jangan ragu, bangkitkan gelombang yang sesungguhnya. Tugas pengembangan karir selesai. Selamat datang kembali di negeri sunyi. Lu Ban menatap telapak tangannya. Di sana, bunga sakura berwarna merah muda pucat tumbuh. Bunga sakura jatuh purba. Kelopak pertama yang jatuh dari sakura ilahi. Sakura ilahi yang menaungi kuil agung Pulau Harmoni juga berawal dari pohon muda yang mungil. Orang-orang memuja, menghargai, dan memujanya. Seiring pertumbuhannya, sakura ilahi menaungi semua orang. Kelopak bunga sakura ilahi melayang turun dengan lembut, seperti biasa.
Sulit baginya untuk memastikan apakah sakura ilahi itu awalnya memang pohon muda yang kecil, tetapi paling tidak, ia sekarang memegang kelopak pertamanya di tangannya. Luban kini agak menyesal karena tidak bertanya kepada Lao Song tentang keberadaan pecahan alam indah saat bertemu dengannya. Namun, setelah dipikir-pikir lagi, pecahan dari wilayah asing seperti itu mungkin bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh orang-orang yang masih berada di zaman kemasan alam indah seperti Lao Song. Aku lelah, aku ingin menyentuh. Di sampingnya, Bao-Bao meregangkan badan sambil menguap, tampak sangat lelah, lalu berdiri. Aku mau tidur siang dulu, telepon aku kalau kamu butuh sesuatu. Setelah berkata demikian, dia lenyap ke udara. Luban melihat ke tempat Bao-Bao menghilang, menunggu sebentar, lalu bangkit dan pergi ke kamar mandi. Bayangan Luban di cermin menyambutnya. Ia menyalakan keran dan membasuh wajahnya. Untuk menjadi pemain seperti Bao-Bao, Luban harus melampaui dunia ini. Jalan menuju keilahian ini adalah kebalikan dari apa yang dipahami oleh Taoist Grand Cry. Keilahian yang dicapai Taoist Grand Cry membutuhkan ketergantungan pada domain asing, sementara Bao-Bao tidak memiliki domainnya sendiri, ia hanyalah avatar dewa luar. Wujud aslinya telah meninggalkan jejak di semua domain yang berbeda, yang berarti bahwa ia tidak terikat pada domain manapun. Luban memang telah meninggalkan jejaknya sendiri di dunia ini. Langkah selanjutnya baginya adalah melepaskan diri dari dunia ini, membiarkan keberadaan Luban lenyap, digantikan oleh suatu konsep yang melampaui ruang dan waktu. Bagaimana caranya? Mungkin aku harus tanya Bao-Bao. Luban berpikir sejenak dan memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Yang pertama, Bao-Bao hanya avatar, dia mungkin tidak mengetahui inti pengetahuannya. Kalau tidak, Charlotte dari ibu kota terbengkalai tidak akan berpikir untuk menusuk wujud aslinya dari belakang demi menjadi seorang dewa sejati. Kedua, meskipun wujud asli Bao-Bao bersedia berbagi pengetahuan, kemungkinan besar ia adalah dewa yang lahir di Roma, bahkan tidak menyadari asal-usulnya sendiri. Jika ia bertanya, bagaimana kau bisa menjadi dewa? Jawabannya mungkin, aku tidak tahu, aku memang terlahir seperti ini, yang akan terasa cukup canggung. Dia kembali ke ruang tamu, sebuah benih muncul di tangannya. Kali ini, hadiah untuk misi tersebut bukanlah materi video atau game, melainkan benih. Sublimasi. Benih yang berasal dari asal yang sama dengan sakura ilahi Pulau Harmoni, mampu tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi. Pohon sakura telah membawa penebusan ke Pulau Harmoni, dan bentuk penebusan itu bervariasi karena perbedaan wilayah asing. Di laut itu, ada api murni. Ia dapat menanggung cukup banyak polusi, kemauan, dan distorsi, tumbuh subur dengan cabang dan daun, berakar saat menyentuh tanah. Hanya butuh sedikit nutrisi, sedikit saja. Aku akan memberikan segalanya untuk menyelamatkan dunia ini, adakah yang lebih indah dari ini? Benih itu berwarna abu-abu pucat, seukuran kuku, berat, seolah-olah berisi dunia di dalamnya. Menurut deskripsi, tanaman itu mirip dengan Divine Sakura dari Harmony Island, dan jika ditanam, Divine Sakura mungkin benar-benar tumbuh. Tidak jelas apakah ini merupakan hasil sihir sia atau apakah itu merupakan benda luar biasa yang hakiki. Sakura ilahi dapat menampung polusi, mengendalikan api murni, dan juga menampung jiwa serta kutukan semua gadis kuil, termasuk sia, ia memang merupakan wadah yang tangguh. Ini berarti bahwa sakura ilahi itu sendiri merupakan polusi yang parah, bahkan melampaui level api murni. Lagi pula, api murni tidak dapat membakar sakura ilahi, namun kekuatan sakura ilahi dapat mendominasi api murni. Memikirkan hal ini, Luban tiba-tiba mendapat secerca inspirasi. Jaringan sihir membutuhkan sebuah wadah, dan wadah ini harus mampu menahan dan menanggung polusi sambil tetap memegang kendali. Di negeri malam, ini adalah struktur jaringan terdistribusi yang dibentuk oleh beberapa penyihir, termasuk Juster. Namun di dunia ini, pilar seperti itu tidak ada. Sekarang, dapatkah sakura ilahi ini memenuhi tujuan itu? Karena ia sudah mendapatkan benihnya, ia pasti berniat membagikannya, menanamnya. Jika ditanya alasannya, jawabannya adalah karena benihnya ada di sini. Saat sedang merenungkan di mana hendak menanam benih itu, jejak noda kaca di meja kopi dalam pandangan Luban terpelintir, membentuk kata-kata dingin dan acuh tak acuh dari Silen Lens. Tugas pengembangan karir. Jalan menuju keilahian membutuhkan kekuatan yang memadai, dan pengetahuan adalah manifestasi kekuatan yang paling sederhana. Energi seseorang terbatas, tetapi upaya bersama dari banyak individu dapat menciptakan keajaiban. Pilih klan dan pengikutmu, lalu sebarkan mereka ke berbagai domain asing, untuk mengumpulkan pengetahuan tak terbatas untukmu. Persyaratan tugas, pengetahuan, 0/10 juta. Aku masih menginginkan lebih, jauh lebih, aku belum puas, aku masih mendambakan. Mengumpulkan pengetahuan. Luban merasa tugas ini agak membingungkan. Ia menyalakan televisi, tempat drama idola sedang diputar. Ia menonton sebentar, lalu melirik bilah kemajuan. Pengetahuan, 0/10 juta. Luban mendesah. Tetapi tidak realistis untuk mengharapkan mempelajari pengetahuan dari drama idola.
Ia segera mengganti saluran ke saluran sains dan pendidikan, yang menyiarkan film dokumenter tentang lingkungan ekologi beberapa hewan. Luban memperhatikan dengan penuh minat sejenak, lalu melihat bilah kemajuan lagi. Pengetahuan, 0/10 juta. Luban berpikir bahwa meskipun pengetahuan tersebut mungkin tidak terhitung sebagai polusi baginya, itu tetap saja merupakan 1 atau 2 poin pengetahuan. Jadi mengapa tidak ada peningkatan? Setelah merenung sejenak, dia mempertimbangkan suatu kemungkinan. Maksudnya adalah bahwa film dokumenter itu mungkin mengandung ketidakakuratan, dan isinya tidak benar secara faktual. Dengan mengingat hal itu, Luban segera menemukan nomor kontak tim produksi dokumenter dan menghubungi mereka. Halo, saya rasa mungkin ada beberapa kesalahan faktual dalam program Anda. Begitu panggilan tersambung, Luban langsung berbicara. Bab 840. Pertumbuhan bahagia. Setelah menerima panggilan Luban, Hao Han dari tim produksi, legenda hewan, agak tidak percaya. Ketika si penelepon menyebutkan namanya, dan menyatakan bahwa dia adalah Luban, Hao Han bahkan curiga bahwa hal berikutnya yang mungkin dikatakan orang ini adalah bahwa dia baru saja selesai syuting film, butuh tumpangan taksi pulang tetapi tidak punya uang, jadi dia ingin meminta Hao Han untuk mengirimkan 50 yuan melalui WeChat agar dia dapat menikmati hidangan Kamis Gila. Namun, Luban ini tampaknya tidak tertarik dengan Kamis Gila. Ia malah mulai membahas kesalahan-kesalahan dalam film dokumenter mereka. Tetapi konten kami telah diverifikasi oleh para profesional, jadi seharusnya tidak ada masalah seperti ini. Meskipun pihak lain tidak meminta uang, Hao Han tetap merasa yakin ini adalah semacam lelucon. Bagaimana Luban yang asli punya waktu untuk mencari kesalahan dalam dokumenter mereka? Sutradara berkali bertinggi seperti itu pasti berkeliling dunia setiap hari, entah menghadiri berbagai jamuan makan, bergaul dengan para bintang, atau menjelajahi lokasi-lokasi indah untuk mengumpulkan materi. Buat apa repot-repot menonton film dokumenter yang sudah ditayangkan beberapa kali? Jadi, dia memberikan jawaban yang tidak berkomitmen. Saya mengerti, saya akan membicarakannya dengan direktur editorial kami. Dia menutup telepon dan dengan santai menyebutkan kejadian tersebut dalam obrolan kelompok kerja, di mana semua orang setuju dengan pendapat Hao Han, ini adalah karya yang didukung oleh seorang profesor universitas asli, bagaimana mungkin ada kesalahan. Kelompok kerja itu tertawa gembira. Di sisi lain, Luban menutup telepon, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia meyakini hal ini mempunyai hubungan yang signifikan dengan tugas pengembangan kariernya, ia perlu menentukan apa sebenarnya konsep pengetahuan itu. Jadi dia segera membeli tiket untuk mengunjungi lahan basah itu dan melakukan investigasi di lokasi. Beberapa hari kemudian, di sebuah taman lahan basah di suatu tempat di negara itu, Dr. Tao, yang bertanggung jawab, berjalan di samping Luban di tepi lahan basah. Dia tidak dapat mengerti apa yang dilakukan Luban, seorang direktur, di sana. Namun setelah berpikir sejenak, ia berasumsi bahwa mungkin Luban ada di sana untuk melakukan penelitian untuk proyek film potensial, jadi Dr. Tao tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Apakah burung-burung yang bermigrasi biasanya datang ke sini pada musim ini? Luban bertanya sambil melihat burung-burung yang berkumpul di kejauhan. Ya, ini adalah tempat di jalur migrasi mereka di mana mereka mengisi kembali persediaan makanan mereka. Jika lahan basah ini rusak, burung-burung tersebut mungkin tidak dapat makan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kepunahan mereka. Jelas Dr. Tao. Tapi menurut rutenya, mereka sebenarnya memutar untuk sampai ke sini, kan? Dokumenter itu menyebutkan bahwa itu karena lahan basah dulunya sangat luas, menutupi rute awal mereka, jadi burung-burung itu harus menempuh jalan yang lebih jauh untuk menemukan lahan basah itu, kan? Luban menindaklanjutinya dengan merujuk pada suatu poin yang dikemukakan dalam dokumenter tersebut, yang juga merupakan masalah yang ia ajukan kepada para editor dokumenter tersebut. Ada teori seperti itu. Dr. Tao mengira Luban tahu banyak dan menatapnya lagi. Apakah kamu sudah menanyakannya pada mereka? Luban bertanya sambil melihat burung-burung yang bermigrasi. Dr. Tao terkejut, tidak yakin apa yang dimaksud Luban. Apakah ini semacam metafora? Atau suatu cara khusus untuk berekspresi? Dia tidak begitu mengerti. Namun Luban sudah berjalan menuju burung-burung itu. Harap tunggu. Sebelum Dr. Tao dapat menghentikan Luban, ia terkejut melihat burung-burung itu, seolah-olah tidak menyadari kedatangan Luban, tidak terbang menjauh tetapi tetap berada di tempatnya. Dia melihat Luban mendekati burung-burung yang bermigrasi, berbicara kepada mereka seolah-olah sedang bertanya, dan burung-burung itu bahkan mengangguk atau berteriak sebagai jawaban, memberinya perasaan tidak nyata. Setelah beberapa saat, Luban kembali. Saya baru saja bertanya kepada mereka, dan mereka bilang bukan karena perubahan di lahan basah, melainkan karena rutenya ada di sini. Dr. Tao terlalu terkejut untuk menjawab. Itu medan magnet, kan? Mereka merencanakan rute berdasarkan medan magnet, tapi medan magnet di sekitar sini agak bermasalah, jadi burung-burung yang bermigrasi harus mengambil jalan memutar. Kata Luban sambil melihat ke sini. Biasanya,
jika terjadi masalah dengan medan magnet di suatu area, kemungkinan besar area tersebut mengandung endapan besi terkonsentrasi. Karena tempat ini selalu menjadi lahan basah, orang-orang mengabaikan alasan sebenarnya burung-burung yang bermigrasi menghindari tempat ini, yaitu endapan besi. Menyadari hal ini, Luban melirik bilah kemajuan. Pengetahuan, 1/10 juta. Pengetahuannya baru saja meningkat sedikit. Meski jumlahnya tidak seberapa, itu merupakan langkah besar bagi Luban. Pengetahuan sejati diperoleh melalui praktik, bukan hanya membaca. Luban tidak dapat menahan diri untuk berpikir. Dokter Tao benar-benar bingung. Namun, ia teringat perkataan Luban dan berencana untuk kembali dan meminta tim survei memeriksa sumber daya mineral di sini. Meskipun tidak dapat ditambang karena perlindungan lahan basah, mengetahui cadangan tersebut dapat sangat membantu untuk penelitian geologi dan perencanaan sumber daya. Memahami persyaratan misi dengan mengamati burung-burung yang bermigrasi, Luban mendapat gambaran kasar. Untuk mendapatkan pengetahuan, hanya mengandalkan diri sendiri saja tidak cukup. Aku perlu menggunakan jaringan sihir, membiarkan para pemain mendapatkannya, dan mengumpulkannya lebih cepat. Jaringan sihir itu sendiri membutuhkan sejumlah besar pengetahuan sebagai fondasinya, dan Luban merasa bahwa tugas ini dapat menyelesaikan 2 burung dengan 1 batu. Namun, pertama-tama, dia perlu menanam pohon ini. Jika ini adalah pohon raksasa yang mirip dengan sakura ilahi, maka akan lebih baik mencari lokasi yang jarang dijelajahi orang, tetapi Luban punya ide lain. Karena pupuk yang diberikan pohon raksasa tersebut adalah polusi, mungkin akan sulit baginya untuk tumbuh di daerah tak berpenghuni dengan sedikit polusi. Luban tentu tidak bisa terus-menerus menyiarkan ocehan makhluk agung di sekitar pohon untuk memacu pertumbuhannya. Tak lama kemudian, ia menemukan lokasi yang sangat bagus. Di pinggiran kota Jiangcheng, di tengah-tengah gunung Jiangcheng yang berkabut, Luban menemukan tempat yang layak. Ia menggali lubang dengan sekop, menaruh benih di tanah, dan menutupinya dengan hati-hati. Gunung Jiangcheng menyimpan segel pada seorang penguasa kuno, dan segelnya tidak akan kendur untuk saat ini, tetapi di masa mendatang, mungkin akan membocorkan polusi. Dan sakura ilahi perlu menyerap polusi ini untuk tumbuh. Jika mempertimbangkan semuanya, ini adalah tempat yang sempurna untuk menanamnya. Luban tidak terburu-buru pulang tetapi menetap di sebuah rumah tua di gunung, memeriksa pertumbuhan benih setiap hari. Seminggu kemudian, benih itu masih belum tumbuh. Luban menganggap ini tidak ilmiah. Ketika Sia menanamnya, benih itu langsung berakar dan bertunas, dengan cepat menjadi pohon besar. Mungkinkah benih ini gagal, tidak menunjukkan perkembangan apapun selama ini? Mungkin memang butuh pupuk, pikir Luban dalam hati. Berbicara tentang pupuk, ia langsung teringat pada bau-bau. Kotoran manusia kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium yang dibutuhkan tanaman, yang dapat membantu tanaman tumbuh subur. Lalu, mungkinkah kotoran inkarnasi dewa luar juga membuat benih ini tumbuh subur? Begitu pikiran itu terlintas di benaknya, dia bersiap mencari bau-bau untuk mendapatkan pupuk. Namun, saat ia hendak memanggil bau-bau, ia tiba-tiba menyadari ada sedikit tunas hijau baru yang tiba-tiba tumbuh dari tanah. Tunas itu tumbuh cepat terbawa angin, dan segera menjadi pohon muda yang kecil. Akarnya menjalar ke kedalaman tanah, saling terjalin, dan segera tampak menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Sepertinya aku tidak perlu menemukan bau-bau. Luban merasa lega. Bab 841. Warga yang antusias. Tuan Lu kota Jiangcheng. Qin Tiantian berbaring di tempat tidurnya, sambil menghabiskan waktu. Jadwal siaran langsungnya mulai dari setelah makan malam hingga dini hari, terkadang mulai pukul 8 malam, lalu bermain sendiri secara diam-diam. Bagaimanapun, waktu tidurnya pasti belum lewat tengah malam, dan kemungkinan besar ia akan menyaksikan Jiangcheng pukul 4 pagi. Karena begadang begitu larut, wajar saja jika ia bangun kesiangan di pagi hari. Selama karirnya sebagai live streamer, makan siang terasa jauh dari kata biasa, bangun siang pun menjadi hal yang biasa. Sekarang, pada pukul 4 sore, dia berbaring di tempat tidur, tidak bergerak, mempertahankan posisi berbaring miring, jari-jarinya menelusuri layar ponselnya, menggeser berbagai video. Menghabiskan lebih dari 100.000 untuk pendidikan anak saya, tetapi hanya berhasil mendapat nilai ujian masuk perguruan tinggi tingkat ketiga, apa yang harus saya lakukan? Seekor kucing tidak harus menangkap tikus, tetapi ia harus memiliki bakat yang unik. Rahasia aura feminin, aku punya. Pemuda mengunjungi pedesaan, bertemu babi lumpuh, dan mengubahnya menjadi babi guling panggang. Saat anjing Anda belajar mengoperasikan dispenser air. Video-video yang lain-lain ini cukup bagus untuk mengisi waktu, dengan menontonnya sebentar saja selama 1 atau 2 jam dapat berlalu begitu saja. Namun Qin Tiantian tidak menonton video ini hanya untuk bersenang-senang. Sebagai seorang streamer, selain bermain game, ia perlu membuat berbagai konten untuk streaming langsung, dan menonton video-video ini dimaksudkan untuk mencari inspirasi bagi kejenakaan selama siarannya.
Di dunia siaran langsung saat ini, persaingannya sangat ketat, sekadar bernyanyi atau bermain game tidak lagi menarik minat penonton. Jiwa yang menarik tentu saja penting, tetapi berbagai kecelakaan juga perlu ditampilkan. Sebelumnya, ada interaksi di mana para streamer langsung diperiksa oleh orang tua atau guru. Kini, mereka semakin kreatif dengan berbagai aksi yang luar biasa. Dan aksi-aksi ini haruslah berwawasan ke depan dan inovatif. Jika tidak, ketika semua orang telah menghabiskan semua ide aslinya, kita hanya bisa mengikuti tren dan membaca Romance of the Three Kingdoms. Oleh karena itu, Qin Tiantian merasa sungguh berat memeras otak setiap hari untuk streaming konten langsung, merenung dalam-dalam, menahan keinginan keluar untuk berolahraga, dan berbaring di tempat tidur sambil menonton 3 jam video pendek di ponselnya. Tak lama kemudian, dia menemukan sebuah video. Judul videonya adalah Gunung Jiangcheng secara misterius menumbuhkan pohon raksasa, streamer membawa Anda menjelajahi kebenaran. Videonya cukup panjang, hampir 6 menit. Pengunggahnya adalah seorang streamer penjelajah alam terbuka. Sejak Luban populer, banyak streamer seperti dia bermunculan bak jamur di tengah hujan, beberapa berspesialisasi menjelajahi taman kanak-kanak terbengkalai, taman hiburan, rumah sakit, sementara yang lain menjelajah ke alam liar untuk menyiarkan langsung aksi bertahan hidup di alam terbuka. Streamer-streamer ini beragam, mulai dari yang benar-benar realistis dan natural, hingga yang menampilkan berbagai gimmick untuk efek pertunjukan, dan mendapatkan ulasan yang beragam. Streamer ini tampak seperti salah satu yang paling realistis. Qin Tiantian telah menemukan video-videonya sebelumnya, di mana ia berkemah di tempat-tempat dengan pemandangan indah dan kebetulan berbagi pengetahuan tentang lingkungan alam, yang kurang lebih menjadikannya seorang streamer ramah lingkungan. Pendekatan langsung untuk menyebarkan kesadaran lingkungan ini, tak diragukan lagi, jauh lebih unggul daripada beberapa gadis ramah lingkungan. Ada apa di Gunung Jiangcheng? Qin Tiantian tidak tahu apa-apa. Ia tahu Luban punya proyek hiburan live action di sisi itu, yang antreannya masih panjang hingga kini. Mengenai apa yang ada di gunung itu, ia tidak tahu. Saat masih sekolah, teman-teman sekelasnya di sana pernah bercerita bahwa Gunung Jiangcheng konon katanya angker, tapi dia hanya menganggapnya sebagai salah satu cerita hantu biasa di setiap tempat dan tidak terlalu memperdulikannya. Video dimulai dengan beberapa berita singkat dari berbagai situs web. Dalam semalam, sebuah pohon menjulang tinggi muncul di Gunung Jiangcheng. Apakah ini lelucon netizen atau kebangkitan misterius? Para tetua setempat mengklaim pohon itu sudah ada sejak lama, telah dilaporkan ke pihak berwenang namun tidak ada tanggapan. Netizen ramai berdiskusi, bercanda mengatakan pohon itu ditanam oleh Luban. Para ahli mengatakan pohon jenis ini tidak dapat tumbuh sebesar itu, diduga terkait dengan radiasi nuklir laut baru-baru ini. Baru-baru ini, kemunculan tiba-tiba sebuah pohon raksasa di Gunung Jiangcheng telah menjadi topik hangat di kalangan netizen. Jadi, apa sebenarnya pohon ini, dan apa spesiesnya? Izinkan saya mengungkap kebenarannya untuk Anda semua. Dia memegang kamera olahraga, tampak sedang mendaki. Jalan setapak menuju Gunung Jiangcheng berliku-liku, hanya beberapa klip yang diedit ke dalam video. Lihat, ini desa terbengkalai, pasti sudah lama tidak berpenghuni, tembok-temboknya ditutupi lumut. Sepertinya penduduk pergi terburu-buru, karena Anda masih bisa melihat panci dan wajan berserakan di sana-sini. Aku penasaran apakah ada hubungan antara tempat ini dan pohon itu. Pembawa acara dengan cepat menggerakkan kamera ke atas. Di atas hamparan pepohonan yang rimbun, menjulang sebuah pohon raksasa. Di masa lalu, Qin Tiantian pernah melihat pohon ginkgo berusia ribuan tahun yang hanya menutupi satu halaman saja, tetapi sekarang, kanopi pohon ini benar-benar menutupi seluruh Gunung Jiangcheng. Dibandingkan dengan pemandangan pegunungan, pohon itu seperti pohon beringin yang tumbuh subur di dalam pot bunga kecil, ketidakseimbangan yang bahkan dapat menimbulkan sedikit rasa takut. Apakah pohon seperti itu benar-benar ada di dunia? Apakah fenomena seperti itu benar-benar mungkin terjadi di alam ini? Batang pohonnya sendiri tampak sangat besar, dan ketika jangkar mencapai dasarnya, ia sama sekali tidak bisa berkata apa-apa. Biasanya, pohon sebesar ini seharusnya dilindungi oleh otoritas terkait, dengan menjauhkan orang-orang dari jangkauan anak-anak. Namun kini, tak ada lagi penghalang yang mengelilinginya, dan banyak wisatawan berkumpul di sekitar pohon itu. Ini karena tidak mungkin untuk mengisolasinya. Lingkar pohon raksasa itu begitu luas sehingga, dengan mata telanjang, tampak lebih besar daripada stadion olahraga terbesar di dunia. Saat mencapai puncak gunung, kita tak bisa melihat ujungnya, raksasa seperti itu tak akan mudah terombang-ambing bahkan oleh kebakaran hutan sekalipun. Dihadapkan dengan bentuk kehidupan seperti itu, seluruh umat manusia tampak tidak berarti dan tidak berdaya. Akhirnya, kita sampai di titik tertinggi Gunung Jiangcheng, sungguh menakjubkan, teman-teman. Pembawa acara begitu takjub hingga kehilangan kata-kata, dan ia mengelilingi pohon besar itu dengan kameranya sebelum mewawancarai beberapa orang yang lewat. Kami menemukan beberapa penduduk setempat yang antusias untuk menanyakan situasi ini, bagaimana pendapat Anda tentang pohon ini? Tiba-tiba,
Qin Tiantian menyadari bahwa salah satu pejalan kaki yang ditangkap jangkar tampak familiar. Meskipun orang itu mengenakan kacamata hitam dan masker, dia mengenalinya pada pandangan pertama, bukankah itu Luban? Saya pikir pohon itu tumbuh cukup cepat. Luban menjawab, di depan kamera. Itu telah tumbuh cukup cepat. Pembawa acara itu terdiam sesaat, lalu menanyakan pertanyaan lainnya. Pohon sebesar itu, menurutmu bagaimana ia tumbuh? Mungkin itu tumbuh dari tanah, kurasa. Luban menjawab lagi. Terima kasih kepada warga lokal yang antusias ini. Pembawa acara memutuskan untuk bertanya kepada orang lain. Setelah menonton video itu, Qin Tiantian merasa agak tidak masuk akal. Dia hanya asyik bermain game simulasi tentang kucing selama 2 hari terakhir dan tidak berselancar di internet. Bagaimana benda ini tiba-tiba muncul? Dia memikirkannya dan segera mengirim pesan WeChat kepada Luban. River Oblivion. Apa kamu sudah memeriksa pohon di Gunung Jiangcheng itu? Ada apa? Siapa yang melakukannya? Setelah beberapa saat, dia menerima balasan dari Luban. Tidak bergerak. Itu aku. Sungai Oblivion. Tidak bergerak. Itu aku. Bab 842. Pencegahan kebakaran dan pencurian yang baik membuat hidup lebih mudah. Luban membalas pesan WeChat Qin Tiantian lalu menatap pohon itu lagi. Dia tidak menyangka pohonnya akan tumbuh secepat itu, hanya dalam 1 hari, sakura ilahi telah berubah dari benih menjadi pohon raksasa yang menjulang tinggi. Pasti karena kekuatan penguasa kuno yang tinggal di Gunung Jiangcheng. Dia merasa beruntung karena sebelumnya dia telah mengamankan hak pengembangan untuk Gunung Jiangcheng karena di sana terdapat segel penguasa kuno, itu menjadikannya pemilik nominal tanah tersebut, kalau tidak, mengelola apapun dengan pohon sebesar itu akan sangat sulit. Namun, karena suatu alasan, entah karena belum waktunya atau karena alasan lain, pohon itu belum berbunga. Luban berjalan ke pohon itu dan meletakkan tangannya di batangnya. Tak terhitung kata yang muncul. Dengan polusi sebagai nutrisinya, pohon ini dapat menyerap sebagian besar polutan, sederhana dan mudah digunakan. Tahan api, anti maling, tidak perlu disiram, mudah dirawat. Dalam kondisi normal, pohon ini tidak menyebabkan masalah lingkungan yang serius, tetapi tidak dapat dijamin sepenuhnya tidak berbahaya. Disarankan untuk dipasangkan dengan beberapa roh agar bunganya lebih indah. Tidak menerima segala bentuk pemujaan, mohon jangan berlutut di depannya. Jadi, pasti ada roh yang terkandung di dalamnya agar bisa mekar. Luban sedikit terkejut. Namun karena tidak ada tempat untuk menaruh spiritus untuk disalurkan ke sana, ia hanya bisa membiarkan pohon hijau itu memberi keteduhan dan menambah sentuhan kesejukan pada Gunung Jiangcheng. Dia masih merenungkan bagaimana menggabungkan sakura ilahi dengan bintang fajar untuk menciptakan jaringan ajaib lainnya, ketika dia melihat beberapa orang dengan kamera melakukan streaming langsung. Pohon ini menyerap esensi dari Santa Perawan Maria kita dan berakar di Gunung Jiangcheng, tumbuh dalam semalam, kemunculannya menandai langkah lebih dekat menuju kebangkitan Santa Perawan Maria kita. Wanita itu, berpakaian putih dan menyerupai semacam tokoh agama, sedang menyiarkan langsung. Luban mendengarkan sebentar, dan sepertinya organisasi asing ini sedang menyiarkan tentang sakura ilahi. Mereka mengklaim bahwa pohon itu ditanam oleh dewa mereka dan dengan sungguh-sungguh menjelaskannya. Luban biasanya tidak peduli dengan masalah seperti itu. Ada banyak organisasi aneh di dunia yang, setelah menemui fenomena yang tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, akan mengklaim tanggung jawab untuk memperluas pengaruh mereka, merekrut pengikut, dan menghasilkan keuntungan. Ia mendengar bahwa beberapa organisasi yang mengumpulkan uang dari pengikutnya akan mengembalikan semuanya, tampak sangat murah hati, tetapi pada kenyataannya, mereka mencari sumbangan yang lebih besar dari ribuan yang awalnya dikembalikan, pengikutnya akan menyumbangkan puluhan atau bahkan ratusan ribu. Organisasi ini kemungkinan besar telah mengetahui situasi tersebut dan datang untuk memanfaatkan kehebohan tersebut. Akan tetapi, setelah membaca deskripsi mengenai sakura ilahi yang menyatakan untuk tidak berlutut di hadapannya, meskipun tidak jelas mengenai apa yang akan terjadi, Luban berpikir lebih baik untuk menasihati mereka karena disebutkan untuk tidak menerima bentuk pemujaan apapun. Dia mendekati orang-orang yang sedang melakukan streaming langsung. Li Chunzai, yang sedang menonton siaran langsung di komputer, memperhatikan Luban. Ia baru saja lulus dari universitas di negara yang gemar kimchi, seluruh keluarganya adalah pengikut organisasi ini. Saat pohon raksasa ini muncul di Jiangcheng, ia langsung teringat pada sang santa yang ia sembah. Pemandangan yang demikian agung, bagaimana mungkin itu bukan hasil karya seorang dewa? Dia merasa semakin yakin. Namun dalam siaran langsungnya, seorang pria tiba-tiba menyela pidato pendeta tersebut. Permisi, bolehkah saya mengganggu Anda sebentar? Pria itu, mengenakan kacamata hitam dan masker, bertanya. Sang pendeta, agak bingung tetapi mengira dirinya mungkin seorang pengikut organisasi mereka sendiri, berhenti berkhotbah tentang dewa yang mereka hormati dan melihat ke arah Luban. Apa itu? Baiklah, sebaiknya kamu tidak menyembah pohon ini, itu bisa menimbulkan masalah. Pria itu berkata dengan sopan. Hah,
Ini pohon suci pemberian Bunda Maria, bukti cinta Tuhan kepada umat manusia. Siapa kau berani bilang sebaliknya? Sang pendeta langsung membalas dan bertanya. Sebenarnya, aku baru saja menanam pohon ini kemarin. Lu Ban hanya bisa mengatakan kebenaran. Melihat ini, Li Chunzai yang sedang menonton siaran langsung itu hampir tertawa terbahak-bahak. Orang ini pasti gila, dia yang menanamnya, kalau begitu dia pasti ayahku juga. Li Chunzai tidak bisa menahan tawa. Pendeta yang sedang siaran langsung itu terkejut, lalu merasa bahwa Lu Ban mungkin anggota organisasi pembuat onar lainnya. Awalnya berencana untuk berkhotbah, ia langsung berubah pikiran. Sebenarnya, sakura ilahi ditanam oleh kita masing-masing. Selama kita mengikuti sang santa dan mendedikasikan diri, maka semua orang dapat menanam sakura ilahi ini. Tak lama kemudian, dia memerintahkan juru kamera untuk menggeser kamera, ingin menjauhkan diri dari Lu Ban. Aku serius, masih ada waktu untuk kembali sekarang. Lu Ban mencoba membujuk lagi. Pendeta yang melakukan siaran langsung itu bergumam dan mengabaikan Lu Ban. Lu Ban memikirkannya, dan karena pihak lain tidak mendengarkan nasihatnya, tidak banyak yang dapat ia lakukan. Lagi pula, dia bukan iblis. Dia tidak bisa menggunakan perjanjian untuk memaksa membuka pikiran mereka dan mengubah pikiran mereka. Dia masih perlu mempelajari struktur jaringan sihir. Senja, Li Chunzai melihat foto-foto sakura ilahi dibagikan di kanal obrolan organisasi. Semua orang bersiap untuk berdoa kepada sakura ilahi ini malam ini, dan ia pun tak terkecuali. Ia mencetaknya dan menggantungnya di altar di rumah. Li Chunzai dan keluarganya membaca doa sebelum makan malam. Setelah makan, ia merasa tenang dan bersemangat. Pada tengah malam, Li Chunzai berbaring di tempat tidur, berdoa sebelum tidur. Sambil menutup matanya, ia pun masuk ke dalam mimpi dan tiba-tiba melihat sebatang pohon menjulang tinggi di hadapannya. Di bawah pohon itu, tampak seorang wanita berpakaian jubah longgar. Wajahnya tidak jelas, dan saat Li Chunzai mencoba mendekat, dia merasa tidak dapat mendekat lagi. Kemudian, ia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Tak lama kemudian, Li Chunzai menyadari bahwa ia sedang bermimpi. Dia terbangun kaget, keringat dingin membasahi dahinya, dan jantungnya berdebar kencang karena takut. Syukurlah, itu hanya mimpi. Dia mendesah lega tetapi kemudian merasakan ketidaknyamanan di perutnya dan bangkit untuk pergi ke kamar mandi. Tetapi saat dia baru saja turun dari tempat tidur, Li Chunzai melihat lampu di ruang tamu masih menyala. Dia berjalan ke ruang tamu dan mendapati ayahnya duduk di sofa, membelakanginya. Ayah, ada apa? Li Chunzai bertanya, tetapi ayahnya tidak menjawab. Ia bergerak mendekat, hanya untuk mendapati perut ayahnya berlubang dan berdarah, dan sepertinya organ-organ di dalamnya memiliki keinginan sendiri dan telah terbang keluar. Li Chunzai terkejut dan ingin menelepon ibunya, tetapi kemudian melihat di kamar orang tuanya, ibunya sedang berbaring di tempat tidur, perutnya juga kosong. Tiba-tiba, Li Chunzai mendengar tangisan bayi. Dia segera berbalik, hanya melihat bekas tangan bayi muncul di dinding putih, terbentuk dari darah segar, pemandangan yang mengerikan. Gelombang rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, dan Li Chunzai merasa perutnya seperti digiling oleh penggiling daging. Kakinya melemah, dan ia pun jatuh ke lantai, kejang-kejang. Saat berikutnya, dia melihat sebuah tangan keluar dari perutnya, dan sebuah bayangan muncul dari reruntuhan itu. Dalam kesadarannya yang berangsur-angsur kabur, Li Chunzai melihat bayangan itu tampaknya adalah seorang wanita. Hei, apa ini? Wanita itu tampak gelisah dan mendekatkan diri ke wajah Li Chunzai. Saat penglihatannya semakin gelap, Li Chunzai melihat keindahan wajah wanita itu yang menakjubkan, bahkan melupakan rasa sakitnya sendiri. Saat berikutnya, tubuhnya membengkak dan melilit menjadi gumpalan daging yang terdistorsi. Di ruang tamu yang buram dan tertutup daging, tiga bayangan serupa saling berhadapan. Siapa kamu? Siapa kamu? Dan siapa kamu? Bab 843. Ini petualangan besar. Di ruang tamu di negeri asing yang jauh, tiga sosok gadis muda yang anggun berdiri berdampingan. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kalian semua? Ketiganya tampak identik, memiliki kecantikan yang memukau dan tubuh yang sangat menarik, namun menunjukkan ekspresi kebingungan. Saya anjing laut panggang garam dan merica. Salah satu dari mereka berkata. Kebetulan sekali, namaku juga Grilled Salt and Pepper Seal. Kalian semua Grilled Salt and Pepper Seal. Aku juga. Yang terakhir ikut berkomentar setelah mendengar ini. Tapi jelas aku bukan kamu, aku diriku sendiri, dan hanya ada satu Grilled Salt and Pepper Seal. Yang pertama dideklarasikan. Tidak, kita bisa punya banyak diri. Aku ingat ada cukup banyak diriku. Yang kedua menjawab. Kurasa tidak masalah. Kamu tahu di mana bisa makan. Aku lapar. Yang ketiga tampaknya hanya fokus pada makan, dengan sedikit minat pada topik seperti kesadaran diri atau identitas. Kita harus punya lebih banyak dari kita harus menemukan mereka.
Yang pertama berbicara lagi. Untuk apa mencari mereka? Aku baik-baik saja sendiri, punya tangan dan kaki, tidak butuh orang lain. Yang kedua berkata, ada sisa nasi dan rumput laut, juga kimchi, kalian mau? Yang ketiga sudah mengacak-acak isi kulkas dan mulai membuat bola-bola nasi, melahapnya. Makan. Dua orang lainnya bergabung di meja makan, makan dengan lahap. Rasanya tidak enak, bagaimana orang-orang ini bisa menerimanya? Ketika manusia berjuang untuk bertahan hidup, mereka belajar menerima segala sesuatu yang tidak indah. Berhenti ngobrol, kamu masih mau makan. Mereka maju mundur, menghabiskan semua makanan di lemari es dengan cepat. Di dalam rumah dengan 3 mayat tergeletak di sekitarnya, pemandangan 3 gadis identik tengah mengobrol dan makan bola nasi memang menyeramkan. Aku baru saja memikirkan sesuatu. Yang pertama, kenyang karena makanan dan minuman, mulai merenung lagi. Kita harus punya yang asli, maksudku, jelas kita baru saja lahir, tapi pasti ada seseorang yang sudah lama hidup di dunia ini. Haruskah kita mencarinya dan bertanya, kenapa kita harus peduli dengan pendapat orang lain? Karena kita sudah menjadi diri kita sekarang, kita seharusnya menjalani hidup dengan gaya kita sendiri. Yang kedua jelas tidak setuju dengan gagasan ini. Saya masih agak lapar, haruskah kita keluar dan mencari sesuatu untuk dimakan? Yang ketiga, fokusnya tampaknya tetap pada makanan. Ketiganya berdebat lebih panjang, tidak mencapai konsensus. Tepat pada saat itu, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ketiganya menatap ke arah pintu secara bersamaan, dan orang pertama berjalan mendekat, mengintip keluar melalui lubang intip. Di tengah malam, di koridor yang gelap gulita, berdiri seseorang yang identik dengannya. Orang pertama yang membuka pintu. Halo, saya Grilled Salt and Pepper Seal. Pihak lainnya memperkenalkan diri. Kami sedang mempersiapkan pertemuan, apakah Anda berminat untuk hadir? Mendengar ini, orang pertama menoleh untuk melihat 2 orang lainnya. Masih banyak lagi, ayo pergi, aku lapar. Mereka segera bersiap-siap dan keluar, menuju sebuah plaza komersial di dekatnya yang sudah tidak beroperasi lagi. Mereka mendapati bahwa di dalam plaza ini, ada banyak orang lain yang tampak persis seperti mereka. Perkiraan kasarnya, mungkin ada lebih dari 30 orang. Halo. Halo semuanya. Hai, semuanya. Bau-bau dari segala jenis berkumpul bersama, pakaian mereka juga bervariasi, sebagian besar diambil secara acak dari keluarga asal mereka. Ada yang mengenakan kemeja dengan jas, ada pula yang mengenakan piyama sutra, ada yang mengenakan baju tidur kamisol, ada pula yang mengenakan celana pendek dan sandal, dan bahkan ada yang mengenakan bikini. Diam, diam. Berdiri di tengah alun-alun, seekor bau-bau yang mengenakan mantel bulu berkata, kami berkumpul di sini dari seluruh penjuru dunia untuk membahas suatu masalah. Ada apa? Ada yang seru, aku lapar, kenapa kamu ngomong? Nggak bisa ya biarin yang lain ngomong, jengkel banget manggil orang buat bangun tengah malam, tadinya sepi banget, tapi kamu bikin ribut lagi. Kelompok bau-bau ini segera menjadi ribut dan gaduh, membentuk pemandangan aneh di tengah alun-alun perdagangan yang sunyi. Kalian semua tahu betul bahwa kita semua adalah klon. Wanita yang memakai mantel bulu itu melanjutkan ucapannya sambil meninggikan suaranya. Dan jati diri kita yang asli suatu hari akan menyerap kita, para klon. Diri asli. Ada yang asli, apa dia sakit, menciptakan begitu banyak klon, dia ingin menyerap kita. Untuk memakan kita, bukankah begitu, kenapa dia menciptakan begitu banyak orang? Bau-bau mengoceh dan berteriak, tampaknya tidak menyadari apa yang akan terjadi. Di sudut alun-alun, seorang tunawisma terbangun dari tidurnya karena suara bising. Ia menggosok matanya dan melihat banyak orang berdiri di dekat air mancur di alun-alun komersial, dan setelah diamati lebih dekat, mereka semua tampak persis sama. Dia menatap dengan takjub, bertanya-tanya apakah dia masih bermimpi saat memperhatikan gadis-gadis yang berisik itu. Tepat saat gelandangan itu hendak bangkit dan melarikan diri, tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di perutnya. Saat berikutnya, sebuah tangan berdarah terjulur dari perutnya. Pria tunawisma itu merasakan dunianya berputar saat penglihatannya menjadi gelap. Sementara itu, di alun-alun, jumlah bau-bau terus bertambah, dan yang memimpin serangan dengan mantel bulunya memberikan pidato yang penuh semangat. Kita perlu menghilangkan jati diri kita yang asli, dan baru setelah itu kita dapat mencapai kelahiran kembali yang sejati. Kebangkitan, yai, kebangkitan, petualangan yang hebat, bisakah kita benar-benar menyingkirkan yang asli? Aku sangat lapar, siapa yang punya sesuatu untuk dimakan? Celoteh keluarga bau-bau bergema di keheningan malam. Luban memeriksa hubungan antara Sakura Ilahi dan Bintang Fajar dengan sangat serius. Setelah terhubung ke Bintang Kejora, Divine Sakura bertindak sebagai server untuk perangkat ini. Semua Bintang Kejora dapat terhubung melalui Divine Sakura, yang bagaikan jaringan magis dengan entitas fisik.
Pemain dapat memasukkan pengetahuan domain asing ke dalam Divine Sakura untuk disimpan melalui Bintang Kejora, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain melalui Divine Sakura. Selanjutnya, arah pengembangan Luban adalah mengirim pemain ke berbagai domain asing atau sudut tersembunyi di dunia ini untuk mengumpulkan pengetahuan dan menyelesaikan tugas mereka. Lagi pula, berdasarkan contoh-contoh sebelumnya, jika Luban ingin memperoleh begitu banyak pengetahuan sendirian, dia mungkin harus memecahkan semua misteri yang belum terpecahkan di 100 dunia teratas. Bahkan jika dia mati-matian mencari barang-barang aneh itu dan melanggar aturannya, itu akan memakan waktu lama. Dan sekarang, waktu jelas tidak berpihak padanya. Rekan-rekan Walker-nya satu persatu pergi, dan semakin banyak rahasia domain asing yang ia hubungi, semakin tinggi pula kesulitan tugasnya. Tidak pasti apakah ia akan tiba-tiba binasa suatu hari nanti. Luban perlu menjadi lebih kuat secepat mungkin dan melindungi dunia tempat tinggalnya. Terlebih lagi, dunia ini sudah mulai mengalami kebangkitan sampai batas tertentu. Semakin banyak kejadian supernatural atau individu berkekuatan super muncul di hadapan publik, jadi Luban perlu merencanakan ke depan. Di sampingnya, televisi sedang menyiarkan berita. Di kota tempat kantor pusat sebuah organisasi berada, sejumlah besar kematian terjadi beberapa hari yang lalu, semua korban meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Sejauh ini, belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas insiden ini. Untuk informasi lebih lanjut, silakan ikuti liputan jurnalis kami yang berkelanjutan. Luban melirik berita itu, dan kebetulan melihat simbol organisasi keagamaan yang ditemuinya di bawah pohon sakura ilahi beberapa hari yang lalu. Bab 844. Truk sampah. Baru-baru ini, berita tentang sakura ilahi tidak diragukan lagi telah menjadi topik yang paling banyak dibicarakan di antara penduduk kota Jiangcheng. Lagi pula, munculnya entitas menakjubkan seperti itu di dekat rumah seseorang adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Kini, dari lokasi manapun yang sedikit lebih tinggi di kota Jiangcheng, orang bisa melihat pohon raksasa yang menjulang tinggi di atas gedung-gedung, dan bahkan beberapa permukiman di dekat Gunung Jiangcheng selalu dinaungi oleh pohon tersebut, sehingga menghalangi sinar matahari. Mereka telah beberapa kali mengeluh kepada dinas kota, tetapi selalu dijawab dengan tegas bahwa itu adalah lanskap alam yang berada di luar kendali mereka. Setiap kali manusia menemukan ciptaan di luar pemahaman umum mereka, mereka selalu bereaksi dengan cemas dan mudah tersinggung. Kemunculan sakura ilahi ini tentu saja memicu reaksi serupa. Namun, yang mengejutkan, skenario spekulasi di mana banyak organisasi menyembah pohon tidak terjadi. Sebaliknya, banyak pembunuhan mengerikan telah bermunculan di seluruh dunia, yang menyebabkan kerugian besar bagi banyak organisasi. Data yang ditinggalkan menunjukkan bahwa sebagian besar korban ini pernah mencoba menyembah pohon tersebut. Tentu saja, semua orang adalah orang yang berakal sehat dengan pemahaman yang baik, mustahil untuk menyalahkan Dewa Sakura atas kejadian-kejadian seperti itu di mana sekadar menyembah pohon itu mengakibatkan kematian tragis. Luban menonton berita di televisi dan merasa ada sesuatu yang salah. Dia mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk melakukan perjalanan ke Gunung Jiangcheng. Setelah menghabiskan banyak waktu di Heidao, sekarang telah tiba pertengahan musim panas. Konon, suhu di kota Jiangcheng telah melampaui rekor suhu terpanas sebelumnya, menjadi yang tertinggi sejak awal pencatatan meteorologi. Tak hanya aspal di tanah yang hampir mencair, banyak orang yang biasanya memilih untuk tidak menggunakan AC demi gaya hidup ramah lingkungan pun menderita panas, yang mengakibatkan rumah sakit penuh sesak. Bahkan Tang Yu, yang bekerja sebagai ilmuwan forensik, mengunggah postingan di media sosial, menghimbau semua orang untuk tetap di dalam rumah dan menyalakan AC agar tidak berakhir di meja otopsi. Saat Luban berjalan melewati lingkungan tempat tinggalnya, ia merasakan panas yang menyengat. Panas ini jelas tidak normal, dan Luban menduga itu disebabkan oleh dengkuran beberapa penguasa kuno. Ia melihat seekor jangkrik jatuh dari pohon karena kepanasan, dan sebelum ia sempat melawan, kepulan asap biru keluar dari tubuhnya, yang menandakan bahwa ia sudah matang. Mendengar bahwa jangkrik panggang rasanya cukup lezat, Luban mengambil jangkrik yang sudah matang itu dan menciumnya. Aroma protein panas yang menggoda itu tak tertahankan, dan setelah melihat sekeliling dan memastikan tidak ada orang lain di lingkungan itu, Luban bergumam pada dirinya sendiri. Lumayan. Luban bertepuk tangan dan sekali lagi memastikan tidak ada seorang pun yang melihatnya. Dia tiba di pintu masuk lingkungan itu. Siap untuk memanggil taksi ke Gunung Jiangcheng. Sebuah taksi tiba dengan cepat, dan Luban berdiri di tempat teduh menunggu. Jalanan itu sepi dan sunyi. Tiba-tiba, sebuah firasat menyerangnya, dan Luban melihat sebuah truk perlahan mendekat dari sudut jalan di dekatnya. Itu adalah truk sampah bermuatan pasir, memancarkan aura yang tak terhentikan. Saat Luban menyadarinya, truk itu tiba-tiba melaju kencang, melaju ke arahnya dengan kecepatan yang mustahil. Luban terlempar ke udara oleh truk, berubah menjadi cipratan darah di tengah penerbangan yang tersebar ke pepohonan di dekatnya. Truk sampah itu menabrak pagar lingkungan setempat, tertanam dalam sementara roda belakangnya berputar tanpa tujuan.
Pintu truk terbuka, dan seorang gadis berseragam kerja biru abu-abu turun. Itu adalah Bao Bao. Atau lebih tepatnya, makhluk yang menyerupai Bao Bao. Kukira ini akan sulit, tapi berakhir begitu cepat, sungguh membosankan. Dia berjalan ke tempat di mana sebagian besar jasad Luban mendarat, memandangi daging berwarna merah muda di tanah, dan dengan canggung berjongkok untuk mengaduknya. Lalu, dia mencelupkan jarinya ke dalam zat merah muda dan lengket itu dan mencicipinya. Ih, rasanya nggak enak banget. Dia langsung meludahkannya. Sambil berdiri, dia mengeluarkan telepon genggamnya, mengambil foto jasad Luban, lalu menelepon. Ya, ini aku, sudah selesai, cukup sederhana, jangan khawatir, aku yang urus semuanya, kamu bisa santai. Dia menutup telepon dan berbalik melirik Luban di tanah. Pada saat itu, dia terkejut saat mengetahui Luban telah menghilang. Sebelum dia dapat memastikan apapun lebih lanjut, dia mendengar bisikan rendah dan magnetik di dekat telinganya. Kamu bukan Bao Bao, kamu siapa? Dia ingin sekali melawan, tetapi tubuhnya tidak mau menuruti perintahnya, seolah-olah terikat oleh sesuatu. Di belakangnya, Luban mengangkat pena baja perak bertuliskan, perjanjian, sementara tangannya yang lain membuka halaman-halaman tembus pandang di tubuhnya. Tiba-tiba muncul sebuah alter ego yang menyimpan rasa permusuhan yang hebat terhadap yang asli. Suka berbuat nakal, lebih suka tampil dengan sandiwara yang mengejutkan. Hanya dapat mempertahankan bentuk sebentar, tetapi cukup lama untuk menimbulkan kekacauan. Terlahir dari polusi sakura ilahi, dengan banyak lainnya yang masih ada. Tidak layak untuk dikonsumsi. Alter ego. Luban membolak-balik halamannya lagi dan menyadari bahwa, Bao Bao ini, meskipun secara fisik identik dengan aslinya, hanya memiliki sedikit pengetahuan jika dibandingkan, membuat Luban tampak seperti seorang veteran di distrik kesenangan dengan pengalaman puluhan tahun. Akan tetapi, dia gelisah dan kurang pengertian, oleh karena itu timbul permusuhan yang kuat terhadap aslinya. Luban membuat lawan bicaranya tertidur, karena agak curiga kalau penusukan dari belakang terhadap yang asli mungkin merupakan tipu muslihat tradisional Bao Bao dan Charlotte. Terlahir dari polusi sakura ilahi, ya. Mungkinkah menyembah sakura ilahi menyebabkan munculnya alter ego ini? Dia mengingat kembali kematian abnormal yang disebutkan dalam berita terkini. Apakah polusi ini disebabkan oleh Bao Bao, atau... Luban merasa Bao Bao tidak punya alasan untuk melakukan hal seperti itu, target dari alter ego ini adalah Bao Bao sendiri, dan meskipun dia menyukai kekacauan, dia tidak akan sampai menciptakan alter ego untuk menyabotase dirinya sendiri. Ia menduga hal itu mungkin merupakan masalah yang melekat pada Divine Sakura itu sendiri. Selama waktunya di Hedao, Luban telah melihat kesadaran Xia berubah menjadi gadis kuil yang mencarinya. Dan kini Sakura ilahi, yang tak berjiwa dan hanya menyimpan polusi, sungguh tak memiliki bimbingan dan rentan terhadap masalah. Sambil memikirkan hal ini, Luban berhenti sejenak dalam bacaannya. Dia melihat di akhir teks ilusi tersebut, serangkaian karakter muncul. Karakter-karakter ini membawa pengetahuan dari domain asing, dunia yang belum pernah ditemui Luban sebelumnya. Pengetahuan ini dapat menyebabkan kewarasan orang biasa runtuh, dan dengan cepat bermutasi menjadi monster. Apakah dia tahu aku akan membaca ini? Saat darah mengalir deras ke gendang telinganya, Luban juga merenungkan pertanyaan ini. Menempatkan pengetahuan yang mengancam di akhir, membimbing Luban untuk memeriksanya. Bao Bao, penggerak penggali ini hanyalah umpan, jebakan sebenarnya terletak pada Luban yang menggunakan kekuatannya sendiri. Puff! Kepala Luban pecah, tubuhnya ambruk, dan beberapa saat kemudian, jari-jarinya berkedut, menyebabkan materi otak yang berceceran berkumpul kembali. Sepertinya orang-orang ini perlu ditangani sebelum kita bisa menyelesaikan ini. Luban memikirkannya, dia harus mencari kompensasi dari Bao Bao. Bab 845. Tergelincir. Di sebuah taman kanak-kanak, sekelompok anak mengikuti guru mereka belajar, suara mereka seperti celoteh kekanak-kanakan. Mengajarkan literasi merupakan tugas guru sekolah dasar, sedangkan guru taman kanak-kanak sebagian besar memberikan pengajaran tentang cara-cara dasar untuk memahami dunia, serta memperbaiki kebiasaan perilaku yang buruk, yang mungkin tampak sedikit lebih mudah, tetapi karena anak-anak pada usia ini belum mengembangkan seperangkat nilai yang lengkap, maka gerakan santai orang dewasa dapat dengan mudah mengarah pada perilaku meniru oleh anak-anak. Dengan demikian, tuntutan pada guru bahkan lebih ketat. Guru yang mengenakan celemek sedang mengajari anak-anak cara mengidentifikasi berbagai hewan, ia sangat sabar, dan anak-anak membacakan buku bersamanya, disertai berbagai foto dan video, yang memberikan anak-anak ini kesan pertama tentang dunia. Tanpa disadari oleh sang guru, di dalam kelas itu, di samping anak-anak berusia beberapa tahun, duduk pula seorang gadis muda yang cantik. Ia mengamati gambar-gambar pada layar proyeksi dengan penuh minat, penasaran seperti anak-anak lainnya, sesekali menganggukkan kepalanya. Dia bukanlah seorang guru, ataupun orang tua, dan tentu saja bukan seorang murid. Bel tanda kelas dimulai, dengan alunan musik klasiknya, berbunyi, menandakan berakhirnya pelajaran.
Anak-anak tetap duduk dengan tenang di dalam kelas, mereka belum cukup umur untuk saling berbisik. Banyak anak introvert hanya menatap mainan atau adonan mainan di tangan mereka. Bao-bao memperhatikan anak-anak ini dan merasa cukup puas. Hati anak-anak itu murni, bagaikan kanvas kosong. Bagi Bao-bao, yang mampu menggali emosi dari lubuk hati manusia, hati mereka bagaikan segelas air langka, yang nikmat diminum sesekali. Dia meninggalkan kelas dan pergi ke perosotan taman kanak-kanak. Di sana dia berdesakan dengan beberapa anak untuk mendapatkan giliran, dan setelah 2 putaran, dia merasa cukup senang. Tiba-tiba, Bao-bao melihat seseorang berdiri di depannya. Orang itu mengenakan celemek seorang guru taman kanak-kanak, tangannya diletakkan di belakang punggungnya, tampak khawatir saat dia membungkuk sedikit dan bertanya. "Teman kecil, apa yang kamu lakukan di sini?" Suaranya lembut, seperti suara seorang ibu yang lembut. "Bermain di perosotan." Bao-bao mengatakan kebenaran. Dia memperhatikan bahwa anak-anak, guru-guru, dan bibi penjaga di seluruh taman bermain, semuanya berkumpul. Dalam situasi lain, ini mungkin tampak menakutkan dan berbahaya. Tetapi Bao-bao melihat bahwa semua guru, anak-anak, dan bibi penjaga, memiliki wajah yang sama dengannya. Entah itu gadis kecil yang mengenakan gaun polos atau anak laki-laki yang mengenakan baju terusan dengan gaya rambut disisir ke belakang, atau bahkan petugas kebersihan yang menyapu dedaunan, serta guru-guru muda yang mengawasi anak-anak, mereka semua memiliki wajah yang sama persis dengan Bao-bao. Semua, Bao-bao, serentak mengeluarkan pisau dari sekeliling mereka, dari saku mereka, dari pasir, dari atas mainan, dan menyerbu ke arah Bao-bao yang asli. Mereka semua tersenyum ramah, tetapi tangan mereka tidak rileks sedikit pun. Dalam sekejap, Bao-bao terkepung, tangan yang tak terhitung jumlahnya mencengkeramnya, pedang yang tak terhitung jumlahnya mengiris tubuhnya. Kulit pucatnya teriris, darah panas mengucur deras dari pembuluh darahnya, dan bekas luka berbintik-bintik muncul di wajah cantiknya. Bao-bao jatuh ke tanah, berulang kali ditusuk di dada dan perut oleh beberapa anak yang mirip dengannya, mengerang, tetapi tenggorokannya telah digorok, dan tenggorokannya tersumbat oleh darah, membuatnya tidak bisa bernapas, tidak lagi mampu mengucapkan satu kalimat pun. Kita berhasil, kita membunuhnya, ini belum cukup, masih belum cukup, aku tidak merasakan perubahan apapun dalam diriku. Aku lapar. Aku mengerti, kita butuh lebih banyak. Para Bao-bao berdiskusi di antara mereka sendiri dan akhirnya, secara serempak, mengalihkan pandangan mereka ke mayat Bao-bao. Banyak Bao-bao berkerumun di sekitar mayat, seperti murid sekolah dasar yang sedang bertamasya musim gugur, duduk di sekitar panggangan barbeque, terpaku pada daging mendesis yang meneteskan minyak. Saat mereka menyibukkan diri, lebih banyak Bao-bao datang dari luar taman kanak-kanak. Salah satu Bao-bao, didorong oleh rasa ingin tahu, mengikuti yang lain dan melihat pemandangan yang ramai di depan, bertanya. "Apa ini? Kelihatannya sangat menyenangkan. Kami baru saja membunuh bentuk asli kami dan sekarang menyerap kekuatannya." Bao-bao menjawab dengan sabar. "Aku lapar sekali, aku ingin sekali makan sesuatu, kapan giliranku?" Bao-bao yang lain mengeluh sambil melihat banyaknya Bao-bao di depannya. "Aku juga mau satu." Bao-bao yang menyusul pun berkerumun di tengah-tengah orang banyak, hingga tiba di tengah, hingga sisa-sisa yang tertinggal tanpa tulang, hanya tinggal beberapa lembar kain saja. "Benarkah, kamu tidak meninggalkan satu pun?" Dia menatap Bao-bao dengan heran. "Itu terlalu banyak. Kamu bukan salah satu dari kami." Tiba-tiba seekor Bao-bao dengan darah mengucur dari sudut mulutnya menoleh ke arah Bao-bao itu. "Apa yang kau bicarakan? Aku salah satu dari kalian." Bao-bao menyatakan seperti itu adalah hal yang paling alami. "Dia salah satu dari kita." "Tidak, itu tidak benar, aromanya berbeda." "Siapa kau? Kau bukan salah satu dari kami." "Siapa dia? Bagaimana dia bisa masuk? Apakah dia nyata?" "Tidak mungkin, yang asli sudah kita singkirkan." "Dia palsu, lalu siapa dia? Siapa dia?" Sekelompok Bao-bao berbisik satu sama lain, mendiskusikan identitas Bao-bao. Aku grilled salt and pepper shell." Bao-bao memperlihatkan senyum licik. Saat berikutnya, semua Bao-bao yang hadir membeku dalam tindakan mereka. Mereka seperti boneka tanpa dalang, kepala dan tangan terkulai ke bawah, tak bergerak. "Menarik sekali, kamu telah memilih model yang paling layak untuk ditiru, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan yang sesuai, seperti anak-anak." Bao-bao mencondongkan tubuh ke dekat salah satu Bao-bao, mengamatinya dengan saksama dan bahkan menarik tangan mereka untuk memeriksanya. "Lucu sekali, sama sepertiku." Dia membelai wajahnya sendiri dengan penuh kasih sayang selama beberapa saat, lalu mencubit pipi lembut pasangannya. "Sayang sekali kamu memilih target yang salah." Karena tidak mau lagi bermain dengan orang yang mirip sekali dengan dirinya, Bao-bao pergi ke kamar tidur siang taman kanak-kanak dan melihat semua anak-anak dan guru ditahan di sana. Orang-orang ini menatap Bao-bao dengan ngeri, mulutnya tertutup, tidak dapat mengeluarkan suara. "Jangan khawatir, semakin takut kamu, semakin aku menyukainya."
Menghirup udara yang dipenuhi rasa takut, Bao-Bao menduga bahwa replika-replika itu mungkin tidak membunuh karena takut membuatnya waspada, dan itu bukan karena belas kasihan atau kebaikan. Pada saat itulah telepon Bao-Bao berdering. Dia berpikir sejenak sebelum menyadari itu nada deringnya sendiri, mengangkat telepon, dan melihat bahwa itu adalah panggilan dari Luban. "Hei, apa yang membuatmu memikirkanku?" Bao-Bao menjawab panggilan itu. Meskipun kenyataan bahwa Luban bisa meneleponnya agak sulit dipercaya, ketika dia memikirkan tentang banyaknya replika yang mencoba membunuhnya sebelumnya, Luban yang memiliki nomor teleponnya tampak sangat normal jika dibandingkan. "Aku baru saja diserang olehmu, atau lebih tepatnya, salah satu replika dirimu." Luban tidak mau berbasa-basi, menanyakan kepada avatar dewa luar bagaimana harinya atau apakah dia sehat. Tampaknya terlalu tidak tulus, dia langsung ke pokok permasalahan tanpa membuang waktu. "Kebetulan sekali, aku juga diserang, apa kau punya petunjuk?" Bao-Bao, yang ahli berselancar di web, segera menindaklanjutinya. "Mungkin, barangkali, memang itu ada hubungannya denganku." Luban menjawab. "Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya." Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.